Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji dan puja kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Hidup, berdiri sendiri, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Zat yang telah menggantungkan segala nikmat yang Dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Dan juga kita panjatkan salam hormat kita kepada satu-satunya pemimpin Kiai Suri Tauladan, serta juga pemimpin para nabi dan rasul, dan penutup mereka adalah Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah dan malaikatnya telah memberikan salam kepada beliau. Bahasan kita pada pagi ini, semoga Allah berkahi, tetap melanjutkan bahasan pembatal keislaman atau nawaqidul iman, dan kita masuk mencaci dan mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Baik, mencaci maki dan mengolok-olok Allah ini sudah kita bahas berhubungan dengan masalah misalnya mengatakan Allah itu punya anak, gitu ya. Yang lalu sudah kita bahas ya. Baik, melanjutkan bahasan kita, poin ketiga, hal-hal yang menyebabkan mencaci Allah membatalkan keimanan. Kata penulis, tidak diragukan bahwa mencaci Allah Subhanahu wa taala termasuk bentuk kekufuran qauliyah. Qauliyah artinya perkataan. Jadi Bapak Ibu yang ikuti bukunya bisa dilihat di halaman 147. Di poin ketiga, hal-hal yang menyebabkan mencaci Allah membatalkan keimanan. Tidak diragukan bahwa mencaci Allah Subhanahu wa taala termasuk bentuk kekufuran qauliyah. Qauliyah artinya perkataan. Yang paling buruk dan paling keji yang membatalkan iman. Dan hal itu dari beberapa sisi, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencaci Allah Subhanahu wa taala bertentangan dengan iman itu sendiri. Cacian adalah ucapan yang menyakitkan yang bertentangan dengan ucapan hati atau membenarkan, dan perbuatan dalam bentuk mencintai Allah, menghormati dan mengagungkannya, sebagaimana ia bertentangan dengan iman lahir dengan lisan, karena iman berarti membenarkan Allah Subhanahu wa taala, mentaati dan tunduk kepadanya. Adapun mencaci, maka ia sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, ia adalah penghinaan dan pelecehan, sementara tunduk kepada perintah berarti memuliakan dan menghargai. Maka mustahil hati menghina atau meremehkan orang yang ia tunduk kepadanya, patuh dan berserah diri kepadanya. Jika di dalam hati terdapat penghinaan dan pelecehan, berarti ia tidak berisi ketundukan dan penyerahan diri. Maka artinya tidak ada iman di dalamnya. Inilah kekufuran iblis itu sendiri, di mana dia mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala lalu dia tidak mendustakan seorang rasul, tapi dia tidak tunduk kepada perintah. Jadi statement yang disampaikan dari poin pertama ini, mencaci maki Allah Subhanahu wa taala, dari mana dia bisa membatalkan keislaman? Karena dia bentrok dengan keimanan itu sendiri. Keimanan artinya seseorang itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam kategori tunduk adalah menghormati, memuliakan, mematuhi. Sementara orang-orang yang mencaci maki itu bertolak belakang dengan konsep keimanan itu sendiri. Karena mencaci maki berarti menjatuhkan, ya, meremehkan, menganggap remeh, ya. Maka Ibnu Taimiyah menekankan masalah itu tidak akan bertemu antara mencaci maki Allah Subhanahu wa taala dengan, ya, keimanan. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu sebenarnya, salah satu contoh mencaci maki Allah menisbatkan diri atau menisbatkan sesuatu pada Allah yang tidak ada padanya. Seperti kasus orang Nasrani mengatakan Allah punya anak. Itu berarti mencaci maki Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak suka dikatakan punya anak. Kalau seseorang itu diucapkan atau dinisbatkan padanya sesuatu yang dia tidak suka, berarti penghinaan. Berarti penghinaan, gitu kan? Misal ada seseorang di antara kita tidak suka dikatakan tinggal di sebuah tempat misalnya. Terus kemudian teman-temannya menjadikannya sebagai bahan-bahan olokan. Sering disebutkan, baik itu mungkin tempat tinggalnya, sukunya, pakaiannya, bahasanya. Maka itu pelecehan dan penghinaan. Penisbatan sesuatu yang tidak ada pada kita, itu namanya penghinaan. Seperti orang-orang Nasrani mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu punya anak misalnya. Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, ada disebutkan dalam surah Maryam, dan memang panjang lebar kita baca waktu itu surah Maryam, ya. Cukup banyak ayat-ayat yang kita baca, tapi sangat luar biasa makna ayat dalam surah Maryam ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirru minhul jibal. Hampir-hampir langit pecah,
Karena ucapan itu bumi juga menjadi terbelah serta gunung-gunung hancur. Kenapa? Anda'u lirrahmani walada. Karena mereka mengatakan Allah itu punya anak. Padahal Allah tidak suka dinisbatkan itu padanya, dan memang tidak ada. Allah tidak punya orang tua, tidak punya anak. Konsep dasarnya surah Al-Ikhlas ayat 4 ayat dalam surah Al-Ikhlas. Juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, jangan pernah mencaci maki tuhan-tuhan yang disembah selain Allah, yang akhirnya menyebabkan orang-orang itu mencaci maki Allah sementara mereka tidak punya ilmu. Jadi misal ada orang yang menyembah patung, ya sudahlah, kita nggak usah mencaci maki patung itu, tapi kita cukup mengingatkan kalau itu perbuatan yang salah. Diberikan penjelasan, karena biasanya kalau kita caci maki apa yang disembah selain Allah, membuat orang-orang yang menyembahnya mencaci maki Allah tanpa ilmu. Itu Allah sebutkan dalam Al-An'am 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'adwan bighairi ilm. Jangan kalian mencaci maki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan mencaci maki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Karena mencaci maki Allah ini akan mendatangkan hukuman, Juga dalam surah Al-An'am 108 tadi sudah disebutkan tentang masalah itu, dan Ibnu Hajar rahimahullah berkata, mencaci adalah menyifatkan atau menyandangkan sifat yang menunjukkan kekurangan. Oleh karena itu Allah tidak suka dinisbatkan kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Nanti juga ada seperti perkataan orang Yahudi, mereka mengatakan yadullahi maglulah, tangannya Allah itu sempit. Artinya Allah karena memberikan kepada siapa yang dia mau dan menolak kepada siapa yang dia mau, maka Allah itu sempit tangannya. Arti kata di sini sebenarnya mencaci maki Allah, karena mereka mengatakan Allah itu seakan-akan pelit. Maka Allah menisbatkan kekufuran pada mereka karena kalimat ini. Kemudian dikatakan Ibnu Taimiyah juga berkata, lanjutan paragrafnya, membenarkan dengan hati menghalangi keinginan berbicara dan berbuat sesuatu yang mengandung penghinaan dan pelecehan. Kalau orang punya iman dalam hati, maka dia yakin Tuhan dia Allah, maka dia akan berusaha mencari tahu tentang siapa itu Allah, dan dia akan menjauhkan dari hatinya itu apapun yang mengandung penghinaan dan pelecehan. Sebagaimana ia memicu kecintaan dan ta'zim. Ta'zim itu di situ di garis miringi di buku Bapak Ibu sekalian, yang berarti pengagungan. Konsekuensi ada atau tidak adanya dua hal yang bertentangan. Dua hal bertentangan ini adalah sesuatu yang dengannya sunnatullah, sistem yang telah Allah ciptakan, berlaku pada makhluk-makhluknya, seperti konsekuensi kenikmatan yang diperoleh oleh yang sejalan dan kesakitan yang diperoleh oleh yang menyelisihinya. Jadi atau jika akibat tidak ada, berarti sebab pun tidak ada. Jika sesuatu itu ada, maka itu berarti lawannya tidak ada. Ucapan dan perbuatan yang mengandung penghinaan dan pelecehan mengisyaratkan tidak adanya pembenaran dalam hati yang bermanfaat, dan begitu pula ketundukan dan penyerahan diri. Dan oleh karena itu orang yang mencaci maki Allah adalah kafir. Kalau ada orang mengagungkan seseorang, tidak mungkin dia akan cari tahu atau dia tidak mungkin menghinanya. Itu maksudnya. Kesimpulan dari semua yang kita sampaikan tadi adalah, orang kalau betul-betul mengagungkan seseorang yang lain, sosok yang lain, maka dia tidak akan mungkin menghinanya dengan cara apapun. Maka iman itu artinya ketulusan dalam meyakini Allah sebagai Tuhan dan tunduk pada hukumnya. Kalau ada orang menisbatkan sesuatu yang Allah tidak miliki, Allah tidak ingin dinisbatkan, bukan tidak miliki, Allah tidak ingin dinisbatkan, lalu dia tetap paksakan, maka bisa sampai pada tingkat kekafiran. Allah berfirman, kata penulis di sini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yahdharul munafiquna an tunazzala 'alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. Wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. In na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin.
Jadi tadi sebab Allah orang yang mencaci maki masuk dalam kekufuran, poin pertamanya adalah karena orang yang mencaci maki bertolak belakang dengan asas keimanan. Keimanan kan tadi pengagungan dalam hati ya. Kalau ada orang mencaci maki Allah berarti bertolak belakang dengan keimanan itu. Makanya dikatakan dia kufur. Yang kedua yang menyebabkan kenapa mencaci maki itu masuk dalam kekufuran adalah firman Allah tadi yang saya bacakan At-Taubah ayat 64 sampai 66. Saya bacakan terjemahannya. Orang-orang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, hai Muhammad, teruskanlah ejekan-ejekan kalian terhadap Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kalian takuti itu. Allah akan turunkan ayat yang membongkar kedok kalian. Dan jika kamu atau kalian tanyakan jika kamu tanyakan hai Muhammad kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan, tentulah mereka akan menjawab, sungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan ayat, dengan Allah, dengan ayat-ayat dan Rasulnya kalian selalu berolok-olok? Tidak usah kalian minta maaf karena kalian kafir sesudah beriman. Jika kami memaafkan segolongan kalian lantaran mereka taubat, maka niscaya kami tetap akan mengadab golongan yang lain disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Kalau ada yang taubat kami maafkan, kalau yang tidak taubat maka kami akan hukum. Ibnu Taimiyah berkata tentang ayat ini adalah nas bahwa melecehkan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya adalah kufur. Maka cacian yang diniatkan lebih pantas dianggap kufur. Sekali lagi saya kembali. Jadi kita sedang membahas tentang kenapa bisa mencaci maki itu sampai pada kekufuran. Yang pertama tadi poinnya adalah karena mencaci maki bentrok dengan keimanan. Keimanan artinya mengagungkan Allah. Mencintai, mengagungkan, mematuhi, itu isi keimanan. Kalau ada orang mencaci maki Allah, berarti tidak ada keimanan dalam hatinya. Dan orang tidak ada keimanan berarti kufur. Ini secara rasional. Itulah poin pertama tadi. Poin yang kedua, kenapa cacian terhadap Allah itu bisa membawa pada kekufuran, seperti perkataan Allah perkataan orang-orang munafik. Jadi ayat yang tadi kita bacakan At-Taubah 64-66 ini itu pernah turun di Madinah atau pada saat turun di Madinah karena orang-orang munafik suka mengolok-olok. Misalnya waktu terjadi perang Khandak ya. Perang Khandak itu perang parit atau perang Ahzab. Dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33 Allah ceritakan tentang perang itu. Jadi waktu itu ada parit yang dibuat kurang lebih dalamnya sekitar 7 meter, lebarnya sekitar 15 meter. Jadi parit yang sangat besar dan tidak bisa dilewatin oleh kuda yang akan menyerang Madinah. Pernah beberapa sahabat mau menghancurkan sebuah batu. Batu ini sangat besar dan keras. Mereka berusaha memecahkannya dengan beragam macam cara, nggak bisa. Dan waktu itu Nabi SAW membagi-bagi mereka. Jadi per 10 sahabat itu ditunjukkan titiknya. Kalian harus gali ini dan selesaikan dalam sekian hari. Maka ada batu. Nabi SAW diundang. Datanglah Nabi SAW ke situ. Kemudian Nabi SAW mengangkat kampaknya beliau. Ya, kemudian menghancurkan, bukan kampak, maaf, alat untuk menghancurkan batu itu. Dihantamkan ke batu terus keluar cahaya. Pada saat dipukul batu pukulan pertama keluarkan cahaya yang sangat terang. Sahabat menyaksikan cahaya itu. Sangat terang seperti cahaya matahari. Kemudian Nabi SAW bertakbir, Allahu Akbar. Kemudian Nabi SAW hantamkan yang kedua lagi, keluar cahaya lagi seperti tadi. Lalu Nabi SAW bertakbir lagi, Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga Nabi SAW hantamkan batu itu sampai akhirnya batu itu hancur, keluar cahaya yang lebih terang lagi. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, kenapa tadi anda waktu menghantam batu itu keluar cahaya? Dan kenapa anda bertakbir? Kata Nabi SAW, apakah kalian melihat cahaya itu? Kata para sahabat, jelas ya Rasulullah, sangat terang. Kata Nabi SAW, waktu saya memukul pertama batu itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim Jibril, dan Jibril berkata, wahai Muhammad, ya, lihatlah ini, diperlihatkanlah ternyata kerajaan Yaman, ya, Jazirah Arab di bawah naungan kaum muslimin, di bawah naungan umatku. Maka aku bertakbir. Jadi bukan cuma sekedar Mekah yang pada saat itu sedang menyerang dengan 10.000 pasukan, tapi seluruh Jazirah Arab ini akan takluk di tangan umatku. Lalu pada saat saya memukul yang kedua, saya diperlihatkan kerajaan ya, Persia di bawah naungan umatku. Dan pukulan yang ketiga saya melihat negeri Syam, seluruh kekayaannya dimiliki oleh umatku. Gitu kan. Jadi pada saat itu tersebutkan, perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian, keadaan muslimin sangat terdesak.
sangat terdesak. Jadi 10.000 pasukan semuanya berkuda. Kalau zaman dulu tuh pasukan, kalau zaman sekarang ya, dulu tuh pasukan berkuda. Kalau sekarang itu seperti orang yang naik tank, ya. Sangat kuat karena kudanya semuanya menggunakan besi, baju besi. Dia pun menggunakan baju besi yang kelihatan cuma bola matanya kecil. Dan itu pun kalau ditebas badannya masih ada besi yang menahan sehingga tidak bisa dikalahkan, susah. Orang kalau dalam peperangan zaman dulu punya 200 saja personil kuda, itu sudah luar biasa kuatnya. Ini 10.000 orang semuanya berkuda, sedang mengepung Madinah pada saat itu. Makanya dikenal dengan perang Ahzab. Ahzab artinya jamak daripada hizib atau kelompok-kelompok yang sangat kuat mengepung Madinah. Dan ini sudah siap membunuh Madinah, mereka sudah siap membantai orang-orang Islam, lalu membagi-bagi Madinah di antara mereka. Pada saat itu umat Islam sangat lemah, ya, sangat lemah karena tiba-tiba pasukan sudah ada di depan mereka, nggak bisa lagi membendung ini. Pasukan yang siap berperang pada saat itu di antara kaum muslimin kurang lebih 1.000 orang. Ini 10.000 orang. 1.000 orang itu pun masih ada penunggang kuda berapa puluh orang yang jalan kaki. Jadi tidak semuanya ahli kuda gitu kan, yang bisa menghadapi 10.000 ini. Ringkas cerita, umat Islam sangat terdesak. Sampai para sahabat menggambarkan dalam riwayat Bukhari, kami waktu dikepung dengan Ahzab, maka kami gelisah, tidak bisa tidur. Ini bisa, kalau mereka lolos saja, udah bisa mereka menang atau kita menang. Tapi kemungkinan besar lihat kekuatan mereka sangat luar biasa. Waktu Nabi SAW menghantam batu tersebut dan menyampaikan berita gembira itu, apa kata orang-orang munafik? Muhammad ini gila. Kita sekarang tidak merasa aman untuk menyelesaikan hajat kita di luar rumah, malah dia memberikan berita gembira kepada kaumnya, kalau mereka akan menguasai Jazirah Arab, akan menguasai Persia, akan menguasai Syam. Dari mana ini semua? Ini hanya gurur itu cuma perkataan dusta. Apa ini janji-janji nggak masuk di akal pada saat lagi terdesak gitu kan. Ini contoh orang-orang munafik mengatakan seperti itu. Pada saat juga pasukan muslimin mau pergi ke Tabuk, mereka yang berusaha, orang-orang munafik mengatakan, untuk apa pergi ke Tabuk 1.000 km dari Madinah, waktu itu lagi musim panas dan mereka sebentar lagi akan panen kurma. Kurma ini bisnis utamanya masyarakat Madinah, dan pada saat itu kalau mereka tunggu panen, maka banyak pembeli datang dari luar Madinah. Kaya raya nanti ini lagi musim panennya, setahun sekali. Maka Nabi SAW mengajak mereka pergi berjihad justru pada saat itu. Pada saat itu, orang-orang munafik mengatakan, untuk apa kalian pergi? Ini kita sudah mau panen sebentar lagi, apalagi panas. Sudahlah, nggak usah ikut. Maka orang-orang munafik tidak ikut, tapi para sahabat ikut bersama Nabi SAW. Nah, ini perkataan mereka sama. Ini Muhammad ini nyusahin sahabat-sahabatnya. Masa disuruh pergi berperang jauh, gitu kan? Kemudian panas, dan yang akan diserang ini wilayah Tabuk di bawah kekuasaan kerajaan Bizantium pada saat itu. Kerajaan Romawi yang sangat besar. Ini nggak main-main. Para sahabat itu cuma terkumpul sekitar 1.000 orang lebih, gitu kan? Kerajaan Bizantium, pasukannya di wilayah Tabuk itu, pasukannya saya sekitar 100.000 orang. Belum wilayah-wilayah Bizantium yang lainnya, ada banyak, mungkin jutaan pasukan. Tapi Nabi SAW meninggalkan mereka dan tidak mempedulikan, gitu kan? Seperti itu. Waktu mau perang Badar, banyak sekali kasus-kasus orang-orang munafik ini selalu mengolok-olok gitu, selalu mengolok-olok. Tapi setelah menang pasukan muslimin, baru mereka mau, ya, minta bagian dari ghanimah, harta rampasan perang. Harta rampasan perang. Pernah satu kali Nabi SAW waktu akan melakukan peperangan, beliau mengatakan, Allah telah menjanjikan aku kemenangan. Maka mendengar janji tersebut, orang-orang munafik banyak yang mau ikut-ikut dalam peperangan. Kata Nabi SAW, yang ikut dalam peperangan ini hanya yang ikut di Uhud saja. Di Uhud terdesak, banyak yang luka. Yang boleh ikut di peperangan ini hanya orang-orang yang ikut di perang Uhud saja, karena mereka sudah berkorban. Dan mereka sudah dijanjikan kemenangan, akan dapat banyak ghanimah. Orang-orang munafik mengatakan, wahai Muhammad, izinkanlah kami mau ikut. Kami juga mau berjihad di jalan Allah, kami juga begini. Padahal mereka karena sudah tahu ada janji akan menang. Mereka akan dapat ghanimah, akan banyak unta, banyak kambing, banyak harta yang didapatkan. Maka kata Nabi SAW, baiklah, diuji oleh Nabi SAW. Begini saja, kalau kalian betul-betul mau jihad, ikut. Tapi tidak ada bagian dari ghanimah. Nanti kalaupun menang, kalian tidak dapat harta rampasan perang. Nggak ada yang pergi mendaftar, nggak ada satupun yang ikut.
Jadi mereka ternyata cuma mau ikut-ikutan karena sudah tahu ada janji kemenangan tadinya. Dan ini contoh-contoh saja ya, cukup banyak masalahnya orang-orang munafik. Makanya Allah turunkan surah Al-Munafikun yang berbicara masalah itu. Di antaranya adalah pada saat ya, Nabi SAW berbicara dengan orang-orang munafik itu, kenapa kalian lakukan perbuatan ini? Pimpinan mereka Abdullah bin Abi Salul jalan di sebelah untanya Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW, kenapa kau mengucapkan kata-kata itu? Dan kenapa orang-orang yang ikut sama kamu mengatakannya? Dia bilang, kami cuma bersenda gurau ya Rasulullah. Gitu kan? Maka Allah membalas mengatakan, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian selalu berolok-olok? Janganlah minta maaf, kalian telah kufur ya setelah kalian beriman tadinya ya. Kalaupun kami maafkan sebagian kelompok di antara kalian yang memang taubat, maka kami akan menyiksa yang tidak taubat. Tetap akan datang hukuman Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ayat ini teman-teman sekalian kita harus tahu tidak boleh atau hati-hati dengan perkataan-perkataan seperti ini. Jangan pernah mengolok-olok masalah agama, jangan pernah mengolok-olok orang yang mempraktikkan agama. Karena ini akan berbahaya ya. Ini berarti kita sedang mengolok-olok pemilik syariat itu, pemilik hukum itu, Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh. Kalau misalnya ada di antara ibu-ibu melihat ada temannya pakai jilbab, mungkin lebih syar'i, maka jangan diolok-olok. Kalaupun ibu belum melakukannya, ya sudah ibu tinggal mengatakan semoga saya satu waktu saya bisa ya. Tapi jangan diolok-olok. Ini kok pakaiannya hitam, jilbabnya besar, kok kayak pakaian begini, kok kayak pakaian begitu, diolok-olok. Karena mengolok-olok itu sebenarnya bukan mengolok orangnya, mengolok pakaiannya. Yang suruh pakaian itu siapa? Allah, sama saja sedang mengolok Allah nih. Gitu kan. Mungkin ada di antara laki-laki bapak-bapak yang belum memelihara jenggotnya. Tapi jenggot itu sunnah Nabi SAW. Kita belum melakukannya, ya sudah kitanya belum melakukannya. Jangan diolok itu. Karena itu orang itu melakukannya karena ada perintah agama. Karena Allah yang merintahkan. Jadi bukan karena masalah dia hanya sekedar mau model atau mau tidak mengurus dirinya, tapi memang perintah agama. Maka agama memerintahkan kita tidak boleh mengolok-oloknya. Ini masuk semua dalam contoh-contoh dan bisa ditarik dalam kehidupan kita sehari-hari. Sama halnya juga ulama menjelaskan tidak bolehnya mengolok-olok apapun yang Allah janjikan ya. Itu di surga itu benar nggak ya? Begini benar nggak ya? Ada pakaian sutra, ada gelang dari emas, ada istana dari emas, ada dari kaca, ada begini, ada begitu, janji macam-macam. Itu benar nggak ya? Mungkin cuma sekedar isu, mungkin cuma sekedar berita. Ini juga termasuk mengolok-olok, tidak mungkin. Karena Allah nggak mungkin dusta dengan apa yang disampaikan dan seterusnya. Ibnu Taimiyah juga berkata, kita lanjutkan bacanya 149. Allah mengabarkan bahwa mereka kafir, orang-orang munafik itu setelah mereka beriman, walaupun mereka berkata, kami berbicara kekufuran tanpa meyakini, kami hanya iseng dan bersenda gurau. Ini menunjukkan bahwa mereka, menurut mereka, tidak melakukan kekufuran. Justru mereka mengira bahwa hal itu bukan kufur. Mereka anggap itu bukan kufur dengan olok-olok. Tapi ini Allah mengatakan kufur. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman, kalian telah berdusta dengan mengatakan kami hanya iseng dan main-main. Akan tetapi dia Allah menjelaskan bahwa mereka kafir setelah iman karena pembicaraan iseng tersebut. Jadi dalam ayat tadi, Taubah 64-66, Allah tidak bilang kalian telah salah karena kalian telah mengolok-olok, maka kalian telah mendapatkan dosa besar misalnya. Tidak. Allah langsung memvonis mereka kalian telah kafir karena kalian mengucapkan sambil berolok-olok tadi ya. Jika menghina Allah adalah kufur, baik dia menghalalkannya atau bukan, baik dia membolehkan itu atau cuman main-main, maka mencaci lebih patut dianggap kufur sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Karena mencaci Allah Subhanahu wa taala itu sendiri adalah kufur tanpa memandang ada tidaknya keyakinan pengharaman. Karena itulah maka mencaci Allah taala adalah kufur lahir batin menurut jumhur ahli sunnah wal jamaah. Ibnu Taimiyah juga berkata, mencaci Allah dan Rasulnya adalah kufur lahir dan batin. Baik orang yang meyakini bahwa ia haram atau dia menghalalkan. Ya. Baik orang yang tahu itu tidak boleh tapi dia lakukan, atau memang dia sengaja menganggap tidak ada masalah. Atau tidak memiliki keyakinan. Ini adalah madhab ulama-ulama fikih dan ahlus sunnah yang berkata bahwa iman adalah ucapan dan perbuatan.
Ibnu Rahawai berkata, kaum muslimin telah bersepakat bahwa barang siapa mencaci Allah atau mencaci Rasulnya Muhammad SAW, maka dia dengan itu dia kafir walaupun dia menetapkan atau mengimani apa yang telah Allah turunkan. Benar nih, Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, benar Al-Quran diturunkan dari langit, benar Allah itu ada, tapi dia mencaci maki, mengolok-olok sebagaimana contoh yang saya katakan, apa termasuk mengolok-olok apa yang telah Allah perintahkan, apa yang Allah janjikan, atau apa yang Allah telah ancamkan. Al-Qadi Abu Ya'la dalam Al-Mu'tamad, buku beliau berkata, barang siapa yang mencaci Allah atau mencaci Rasulnya, maka dia kufur, baik dia menghalalkannya atau tidak, baik dia menganggap itu gak ada masalah atau memang dia tahu itu haram tapi dia lakukan. Ibnu Taimiyah juga berkata, barang siapa yang mencaci Allah dan Rasulnya dengan sukarela tanpa dipaksa, maka dia kafir secara lahir dan batin. Bahwa barang siapa berkata orang yang seperti ini bisa jadi dia mukmin karena kepada Allah secara batin dia hanya kafir secara lahir, maka dia telah berkata suatu perkataan yang diketahui kerusakannya secara daruri atau mendasar dalam agama. Kalau ada orang bilang misalnya, oh dia cuma olok-olok tuh, ya, jilbab atau tadi ya penampilan ataupun perilaku ataupun perbuatan ataupun sesuatu yang ditinggalkan karena Allah melarangnya, dia hanya bercanda, ngolok-ngolok gitu kan. Kalau ada orang mengatakan menurut penulis di sini hanya oh ini kafir dengan perkataannya tapi dianya tidak kafir, maka ini berarti kata beliau di sini, kata penulis, ini sudah perkataan ini ditahu kerusakannya, ini nggak bisa diterima perkataan ini secara daruri, sesuatu yang mendasar dalam agama kita, tetap pasti dianggap dia kufur. Makanya nggak boleh mengolok-olok apapun yang berhubungan dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang menyebabkan bahwasanya mencaci bisa sampai pada tingkat kekafiran, mencaci berarti menghina Allah, menodai kehormatannya Allah, bahkan mencaci lebih berat dan lebih buruk daripada sekedar kufur. Karena mencaci adalah memusuhi berlebih-lebihan, membenci yang mendalam, sumbernya adalah kedunguan, ya, kedunguan atau kebodohan orang kafir yang sangat dan keinginannya yang kuat untuk merusak agama dan merugikan pemeluknya. Ibnu Taimiyah berkata, orang yang mencaci Allah menampakkan pelecehan, penghinaan dan perendahan kepada Allah. Dia menodai kehormatannya dengan penodaan di mana dia menyadari dirinya menodai, melecehkan dan merendahkan. Dia menyadari bahwa dia berkata sesuatu yang berat, bahwa langit dan bumi hampir terbelah karena ucapannya, dan gunung hampir terpecah, bahwa ia lebih berat dari setiap kekufuran dan dia mengetahui bahwa ia memang demikian. Mencaci ini merupakan penghinaan, peremehan, pelecehan dan kebenggalan terhadap Allah Rabb semesta alam. Ia lahir dari jiwa syaitan yang syarat dengan kemarahan atau dari orang dungu yang tidak menghormati Allah sedikit pun. Kita misalnya bilang gini, orang-orang Nasrani pada saat mereka mengatakan Isa anak Tuhan, niatnya apa kira-kira? Niatnya sebenarnya mereka itu untuk mengatakan ya, menghormati Isa, karena Isa alaihissalam dianggap suci sampai pada tingkat mereka mengatakan anak Tuhan. Tetapi sisi yang itu satu sisi, niatnya mungkin begitu. Tapi sisi yang lain, Allah tidak mau dikatakan Allah punya anak. Allah tidak mau. Maka penisbatan sesuatu yang Allah tidak mau membawa pada kekufuran, walaupun niatnya dia baik. Tidak bisa, karena Allah tidak mau itu. Allah SWT tidak mau. Itu yang dimaksud dengan perkataan tadi yang saya katakan ini, atau yang dibacakan tadi dari Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi ucapan tadi yang misalnya mengatakan Allah punya anak itu, sudah kita bacakan dalam surah Maryam ayat 90, hampir saja langit pecah, gunung-gunung bumi terbelah, gunung-gunung hancur karena hanya mereka mengatakan Allah punya anak dan tidak layak Allah itu punya anak. Jadi walaupun niat mereka baik, tapi masalahnya adalah Allah tidak mau. Seperti itulah pemahamannya. Jadi hanya dengan perkataan saja sudah cukup membawa orang pada kekufuran. Makanya bahasanya pembatal keislaman dari perkataan. Ya, kita harus hati-hati dengan poin-poin seperti ini. Ini juga sesuai dengan sabda Nabi SAW tentunya, tidak disebutkan dalam buku ini, tapi Nabi SAW pernah berkata dalam hadis sahih, La tatrudni kama atratan Nasara ibnu Maryam. Jangan pernah kalian memuji-mujiku melampaui batas seperti Nasrani memuji Isa putra Maryam. Walakin qulu Abdullahi wa Rasuluh. Tapi katakan saya, Muhammad SAW adalah hamba Allah dan utusannya. Tidak boleh lebih daripada itu. Karena orang-orang Nasrani awalnya pada saat mereka mengatakan Isa adalah anak Tuhan, karena mereka
terlalu memuji Nabi Isa alaihissalam karena kesucian dan kedudukannya, akhirnya melampaui batas. Makanya Nabi SAW membatasi kita, mengatakan katakanlah Muhammad Abdullahi wa Rasuluh, hamba Allah dan utusannya. Jangan sampai juga ada orang Islam yang mengatakan Muhammad adalah anak Tuhan gitu. Sebagaimana Nasrani mengatakan, karena itu sampai pada tingkat kekufuran. Kata penulis, di antara yang menjelaskan bahwa mencaci lebih berat daripada sekedar kufur, ya, adalah firman Allah Subhanahu wa taala Al-An'am 108, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Surah Al-An'am 108 yang sudah kita bacakan tadi di awal pertemuan. Dan janganlah kalian memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan mencaci maki dengan melampaui batas, ya, kepada Allah tanpa pengetahuan. Dan sudah dimaklumi bahwa mereka itu adalah orang-orang musyrik yang mendustakan dan memusuhi Rasulnya. Dan kaum muslimin dilarang melakukan sesuatu yang menjadi batu loncatan bagi mereka untuk mencaci Allah. Dari sini diketahui bahwa mencaci Allah menurut Allah lebih berat daripada menyekutukannya, memusuhinya dan mendustakan Rasulnya. Jadi kalau misalnya ada orang ya, mengucapkan dengan kata-kata jelas mencaci maki Allah SWT, itu lebih berat bagi Allah daripada orang dasarnya kufur saja. Kufur juga sudah dibenci sama Allah SWT, tapi mencaci maki ini membawa dia pada kekufuran walaupun dasarnya dia beriman. Ini masuk di dalamnya tadi sudah beberapa poin disebutkan ya. Allah, Rasulullah, Rasulnya Muhammad SAW, dan juga apapun yang berhubungan dengan Allah. Kalau orang mencaci maki Allah SWT secara langsung seperti Yahudi mengatakan tangan Allah sempit tadi, ya, atau mereka mengatakan Allah itu miskin dan kami kaya, ya, sering orang-orang Yahudi mengucapkan kalimat itu. Kemudian orang mencaci maki Rasulnya Muhammad SAW, ini juga berarti mencaci maki utusan Allah dan mencaci maki Al-Quran. Wajar umat Islam pada saat marah kalau Al-Quran dibakar misalnya, atau Al-Quran diolok-olok. Atau pernah di zaman Mu'tasim rahimahullah, seorang Khalifah Abbasi, dinasti Abbasiyah yang kurang lebih kalau saya tidak salah meninggal tahun 227 Hijriah. Beliau pernah didatangi oleh seseorang yang orang ini melihat ada seorang muslimah sedang diganggu, ditarik jilbabnya dan diolok-olok di perbatasan antara muslimin dengan orang-orang Persia. Maka orang Romawi maka orang ini, si muslim naik keledainya datang menuju ke istananya Mu'tasim. Perjalanan jauh sebulan. Lalu pada saat perempuan tersebut tadinya ditarik jilbabnya, lalu dia mengatakan wa Mu'tasimah, artinya wahai Mu'tasim tolonglah saya. Mu'tasim raja umat Islam gitu. Wahai Mu'tasim tolonglah saya, karena saya diolok-olok nih, ditarik jilbabnya, digangguin gitu. Maka yang terjadi Bapak Ibu sekalian, seorang muslim lewat dengan keledainya melihat kejadian tersebut, lalu kemudian dia tidak punya kekuatan, dia pergi ke Mu'tasim, dia sampaikan. Sempat dia merekam perkataan perempuan ini mengatakan wa Mu'tasimah, wahai Mu'tasim tolonglah saya. Lalu kemudian prajurit Romawi itu bilang, emangnya Mu'tasim mau bantu kau dengan apa? Mu'tasim mau datang ke sini dengan keledainya, gitu kan? Padahal Mu'tasim ini punya kuda yang sangat kuat, seorang raja khalifah yang sangat kuat pada saat itu. Jadi dia mengolok-olok. Mu'tasim itu karena jauhnya tempat ini, maka dia naik keledai tidak akan sampai. Gitu. Pada saat itu pergilah si muslim ini ke istana Mu'tasim lalu menyampaikan begini kejadiannya. Maka Mu'tasim itu wilayah Hamuri ya namanya, kalau tidak salah wilayah itu yang akan diserang. Maka Mu'tasim pun mengatakan kalau begitu baik, bentuk pasukan terbesar dari kekuatan saya dan siapkan keledai buat saya akan datangi wilayah Hamuri itu untuk menyelamatkan si muslimah tadi. Maka keluarlah Mu'tasim. Biasanya orang kalau pergi perang pakai kuda yang kuat, dia pakai keledai sengaja walaupun jalan lama, sesuai dengan perkataan si prajurit Nasrani tadi. Maka didatangilah sampai tiba di benteng mereka lalu dikepung, dan waktu itu musim dingin, lagi dingin sekali, lagi sangat dingin, dan disebutkan waktu itu sampai menusuk tulang para mujahidin. Tapi Mu'tasim mengatakan kita tidak akan pulang walaupun berbulan-bulan kita berjaga di sini sampai kita memuliakan si muslimah tadi. Maka dikepung sampai musim dingin selesai waktu itu. Kurang lebih berjalan 4 bulanan sampai selesai musim dingin. Kemudian Mu'tasim di depan benteng mereka mengepung sampai akhirnya mereka menyerah, dan masuklah Mu'tasim merebut wilayah tersebut dan memuliakan si muslimah, dikeluarkan kembali dari tempat tersebut dan diberikan kehormatan oleh si raja Nasrani yang ada di situ, diberikan baju yang terbaik, diberikan penghormatan, minta maaf karena Mu'tasim sudah merebut wilayah itu. Tapi di sini kita lihat
Mengolok-olok bagian dari Islam sudah cukup membuat orang mukmin memahami tidak boleh, karena itu berarti mengolok bukan masalah perempuannya, tapi masalah menghina karena dia muslimah. Muslimah berarti karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini mengolok kepada Allah, rentetannya ke sana. Rentetannya ke sana. Contoh yang lain, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang ulama, seorang khalifah Umawi, jauh sebelum Mu'tasim tadi malah. Ini tahun 99 sampai tahun 101 memimpin. Beliau pernah mengutus surat kepada Raja Romawi juga, kalau saya menawarkan kepada Anda Islam, kalau Anda nolak maka kami akan menawarkan upeti, karena menolak kebenaran, ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian menolak maka kita akan berperang. Waktu itu Raja Romawi membalas surat sambil mengatakan, kalau Islam kami akan pertimbangkan, kalau upeti kami akan membayar, dan kami tidak ingin berperang dengan Anda. Baiklah, dibalas. Setahun kemudian, kesepakatan setiap tahun dibayar. Umar bin Abdul Aziz mengutus utusannya. Jadi tahun 99 jadi khalifah, tahun 100 diutuslah utusan ke Romawi ini. Begitu tiba suratnya mengingatkan upeti, maka Raja Romawi mengatakan, baik, kumpulkan, berikan kepada Raja Saleh, dikenal dengan istilah Raja Saleh waktu itu. Pada saat pun lagi dipersiapkan upeti itu, tiba-tiba utusan Umar bin Abdul Aziz ini mendengar ada ayat Al-Quran yang suaranya samar-samar di tengah-tengah istananya Romawi. Kayak dia bingung, suara dari mana ayat Al-Quran, jelas ayatnya berbunyi Al-Quran. Diikutin sama dia suara itu, lorong demi lorong, sampai turun ke bawah, ternyata di bawah istana itu ada penjara. Ada penjara, dan ini khusus untuk tawanan-tawanan yang memang dianggap punya kedudukan gitu kan, tapi disiksa. Di sana ternyata ada satu orang yang matanya buta, dia sedang mendorong, zaman dulu tuh orang kalau buat adonan roti untuk besar, yang jumlah besar, ditaruh dalam sebuah wadah dari kayu, kemudian ada gilingannya yang didorong oleh manusia, gitu kan. Maka dia sambil mendorong gilingan roti tersebut, dia sambil membaca Al-Quran. Utusan Umar bin Aziz berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si yang buta heran kenapa ada yang memberikan salam, yang ini juga utusan Umar heran kok ada Muslim di sini. Lalu utusan Umar bin Aziz bertanya, siapa kamu ini? Dia bilang, saya salah satu mujahid yang 10 tahun lalu pernah diutus ke sini oleh khalifah. Kemudian teman-teman saya terbunuh, saya sendirian, lalu mata saya dibutahkan, dan beginilah kerjaan saya tiap hari, 10 tahun, begini disiksa, gitu kan, tersiksa. Maka utusan Umar bin Aziz tadi tidak pakai banyak bicara, dia mengatakan, baiklah saudaraku, saya akan sampaikan permasalahanmu kepada Amir Mukminin. Dia pulanglah, dibawa harta rampasan tersebut, upeti tersebut, lalu dia pulang ke istana Umar bin Aziz. Waktu tiba di Umar bin Aziz di negeri Syam, tepatnya di Syria ya, di ibu kotanya pada saat itu. Maka Amir Mukminin pun, Umar bin Aziz berkata, bagaimana tugas kamu? Dia bilang, sudah selesai, upeti semua sudah ada, ini seperti anda sudah minta, sudah sepakat dengan Raja Romawi. Tapi ada berita penting wahai Amir Mukminin. Apa itu, kata Umar bin Aziz, lebih penting daripada upeti ini? Dia bilang, berita apa? Bilang, waktu dia ceritakan, waktu saya masuk ke istana, saya dengarkan Al-Quran, dan ternyata ada satu orang mujahid di sana yang dibutakan matanya dan sudah 10 tahun disiksa. Sambil nunggu ya waktu ajalnya datang, dia sambil mengaji, sambil mengadu adonan roti itu. Ternyata ini terjadi, mujahid ini ditangkap 10 tahun lalu oleh ayahnya si Raja Romawi. Sekarang Raja Romawi tidak ngerti apa-apa, nggak tahu. Si Umar bin Aziz juga ini orang ini diutus 10 tahun lalu sebelum dia jadi khalifah. Tadinya suratnya Umar bin Aziz kepada yang terhormat Raja Romawi dari Raja Muslim Amir Mukminin, mengingatkan kepada anda bayar upeti. Sekarang tulisannya berbeda. Dia mengatakan, kalau begitu datangkan penulis saya, lalu tulislah dari hamba Allah Amir Mukminin bin Aziz kepada ya pemimpinnya Romawi, kalau engkau tidak meminta maaf kepada Muslim yang sudah dibutakan matanya di bawah istanamu itu, dan engkau tidak memberikan kepadanya pakaian terbaik yang kau miliki, pakaianmu kasih ke dia sebagai hadiah, maka saya akan utus pasukan yang awalnya di tempat kamu, ujungnya di tempat saya. Artinya saya akan pergi memerangi kamu sampai kamu kalah, gara-gara satu orang Muslim itu, gitu kan. Sewaktu tiba surat tersebut kepada Raja Romawi kaget. Dia mengatakan, apakah ada Muslim yang disiksa di istana kita? Saya nggak pernah tahu. Cari tahu di mana orang itu. Dicari, ternyata betul dikeluarkan dari penjara. Lalu raja ini memberikan minyak wanginya, memberikan baju terbaiknya, lalu meminta maaf kepada si Muslim tadi untuk dipulangkan kepada Umar bin Aziz. Tapi waktu itu sudah terjadi di tahun 101 Hijriah. Pada saat sudah siap untuk pulang, ya, sudah mau dibawa pulang si Muslim ini dengan utusan Umar bin Aziz, ternyata Raja Romawinya sempat nangis. Lalu kemudian ditanya oleh utusan Umar, kenapa anda menangis wahai Kaisar? Dia bilang, sudah sampai berita kepada saya kalau Raja Saleh meninggal dunia, Umar bin Aziz mati, gitu kan.
Ternyata si Raja Romawi juga pun merasa tersentuh dengan kebaikan-kebaikan di sini, dari bagaimana keamanannya, ketentramannya, tidak pernah punya masalah, baik dalam muamalah-muamalah gitu kan. Dan sempat menawarkan Islam. Kata utusan Umar, apakah kami tetap akan Anda izinkan untuk pulang? Kata Raja Romawi tersebut, saya tidak akan mungkin mematuhi Raja Saleh selama dia hidup dan saya tidak mentaatinya pada saat dia sudah meninggal. Bawa pulanglah, dibawa pulanglah orang tersebut. Tapi saksi bahasan kita, bagaimana pada saat agama Islam tercoreng, tidak boleh orang diam ini, nggak boleh orang diam. Apalagi pemimpin-pemimpin, mereka harus menunjukkan kemuliaan Islam, karena memang pengolok-olokan terhadap individu atau atribut atau apalah ya, tempat ibadah atau Al-Quran atau nama Nabi Muhammad SAW, maka ini semua berarti mengolok-olok agama itu sendiri, berarti mengolok Allah. Sementara kita ini adalah orang yang sangat mengetahui kalau kita punya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada sekutu baginya, dia Tuhan yang Maha Esa. Jadi ini penyebab kenapa orang-orang yang mengolok-olok itu sampai pada kekufuran, walaupun dia niatnya tidak seperti itu, gitu kan. Jadi tidak boleh sama sekali mengolok-olok hal-hal seperti ini. Kemudian dikatakan oleh penulis di sini, Ibnu Taimiyah juga berkata, lihatlah orang-orang Quraisy, mereka mengakui Rasulullah SAW dalam perkara tauhid dan ibadah hanya kepada Allah yang beliau serukan. Akan tetapi mereka tidak menerima perendahan terhadap moyang mereka, celaan terhadap Tuhan-Tuhan mereka, dan Allah melarang kaum muslimin mencaci berhala mereka agar orang-orang musyrik tidak mencaci Allah walaupun mereka tetap di atas kekufuran. Dari sini diketahui bahwa sisi negatif mencaci Allah lebih berat daripada sisi negatif sekedar kufur kepadanya. Nah, ini poin yang ketiga, kenapa mencaci maki itu justru bisa bawa pada kekufuran, ya. Karena di poin ketiga ini dititik beratkan, kalau kita dilarang mencaci maki Tuhan-Tuhan selain Allah, agar jangan mereka mencaci maki Allah karena tidak punya ilmu, ini saja larangan ini sudah cukup bobotnya, kata penulis, lebih berat daripada orang kufur sendiri. Menjadi penyebab agama lain mencaci maki Allah bisa membawa pada kekufuran. Itu kesimpulannya. Yang keempat, kenapa mencaci maki itu bisa membawa pada kekufuran? Beliau mengatakan Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab 57 sampai 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban muhina. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminah tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Dua ayat di atas 57 dan 58 Al-Ahzab menetapkan kekufuran orang yang mencaci Allah dari beberapa segi, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, Allah membedakan antara menyakiti Allah dan Rasulnya dengan menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Untuk yang kedua ini, pelakunya memikul kebohongan dan dosa yang nyata, sementara pelaku yang pertama meraih laknat di dunia dan di akhirat, dan disediakan untuknya azab yang menghinakan. Sudah dimaklumi bahwa menyakiti orang-orang mukmin termasuk dosa-dosa besar, akibatnya bisa dicambuk, dan tidak ada di atas itu kecuali kufur, ya, kecuali kufur dan hukuman mati. Jadi saya ulangi kembali supaya bisa difahamin. Ayat Al-Quran tadi, Al-Ahzab 57-58, coba kembali ke ayat dilihat ya. Ayat yang 57-nya yang berbunyi sesungguhnya orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya akan dilaknat, atau Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Laknat, ancaman yang datang seperti ini diangkat berkah hidup dan dikatakan di dunia dan di akhirat. Kalau laknat cuma di dunia, berarti menandakan ada hukuman di dunia itu, hanya sebatas dunia. Tapi kalau laknat dunia dan akhirat, berarti dia akan terus merasakan penderitaan di dunia dan di akhirat. Berarti ini rentetannya adalah kekal laknat itu. Ditambah lagi akan disiapkan azab yang menghinakan pada hari kiamat nanti. Ini menandakan statement Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencaci maki Allah ini lebih berat daripada mengolok-olok seorang muslim, karena di ayat 58 dikatakan dan orang-orang yang menyakiti
orang-orang mukmin dan mukminah tampak kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Ayat ini sebenarnya yang ayat 58-nya turun kepada atau tentang orang-orang munafik yang menuduh Aisyah berzina. Yang menuduh Aisyah radhiyallahu anha berzina. Tentu saja orang-orang munafik sudah tidak dakwaan kekufurannya, tapi ada sahabat yang terpengaruh dengan pendapat itu. Mereka tidak tahu, mereka juga ikut-ikutan menuduh bahwasanya Aisyah berzina. Tuduhan ini memastikan bahwasanya waktu turun ayat membela Aisyah radhiyallahu anha dari langit, maka semua orang-orang mukmin pun yang ikut-ikutan mengatakan mungkin Aisyah berzina. Itu dicambuk juga, dicambuk gitu kan. Di sini dikatakan oleh penulis, dua ayat ini Allah SWT bedakan antara orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Artinya menyakiti di sini mencaci maki, mencela, termasuk Allah secara langsung, Rasulullah SAW secara langsung, atau orang-orang beriman tapi berhubungan dengan perilaku dia. Ya, perilaku misal tadi kayak masalah jilbab, misal kayak tadi masalah Al-Quran dibakar misalnya. Ini berhubungan dengan Allah langsung, ini sudah cukup untuk membawa pada kekufuran. Sementara kalau orang menuduh orang lain, kamu berzina misalnya, tuduhan secara pribadi ke dia, karena dianya gitu kan, menuduh Aisyah berzina ini tidak sampai pada kekufuran. Tetapi ini hanya sekedar ya Allah Subhanahu Wa Taala memikulkan dosa yang berat untuknya. Ini menandakan mencaci maki lebih berat daripada tuduhan secara langsung. Kalau tuduhan itu datangnya kepada individu, karena mencaci maki umumnya apa yang dilakukan oleh seorang muslim yang berhubungan dengan hukum Allah, maka berarti itu lebih berat gitu kan. Jadi yang ingin didatangkan sebenarnya di poin keempat ini, kalau ya berhubungan dengan Allah dan Rasulnya, baik dengan secara langsung mencaci maki ataupun melalui perilaku-perilaku yang dibuat oleh seseorang, maka bisa sampai pada kekufuran. Sementara orang yang menuduh seseorang dengan perbuatan yang tidak dilakukan dengan fitnah, dosa besar, ya, karena dia tidak sedang mencaci maki, tapi dia sedang menuduh. Berbeda di sini. Ini poin keempat yang beliau inginkan. Alasan kenapa dikatakan tadi mencaci maki itu bisa sampai pada kekufuran. Ayat ini difahami dari dua sisi. Ya. Sisi yang pertama tadi itu, ada tiga poin ya. Poin yang kedua yang difahami dari ayat tadi, Allah melaknat mereka di dunia dan akhirat dan menyediakan azab yang menghinakan. Laknat adalah mengusir dari rahmat atau mengangkat berkah hidup. Orang yang diusir dari rahmat Allah di dunia dan di akhirat tidak lain hanyalah orang kafir. Berbeda dengan orang mukmin, di sebagian waktu dia dekat kepada rahmat. Seorang mukmin tidak halal darahnya karena dilindungi darah adalah rahmat agung dari Allah, dan itu tidak berlaku untuk orang kafir. Yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala masih dalam ayat yang sama, wa'adda lahum 'adzaban muhina, dan menyediakan untuk mereka azab yang menghinakan. Azab yang menghinakan tidak hadir dalam Al-Qur'an kecuali untuk orang-orang kafir. Seperti firman Ta'ala Al-Jathiyah ayat 9, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza 'alima min ayatina syai'an takhadhaha huzwa ulaika lahum adzabum muhin. Dan apabila mereka mengetahui barang sedikit saja tentang ayat-ayat kami, maka ayat itu dijadikan sebagai olok-olok. Mereka lah yang memperoleh azab yang menghinakan. Ini khusus untuk orang-orang kafir. Jadi datangnya azab yang menghinakan, laknat dunia akhirat, berarti mencaci maki tadi ya, menyakiti Allah dan Rasulnya, itu memang adalah perilaku kekufuran. Juga firman Allah Al-Mujadilah ayat 5, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qad anzalna ayatin bayyinat walil kafirina adzabun muhin. Sesungguhnya kami telah menurunkan bukti-bukti nyata dan bagi orang-orang kafir ada siksa yang menghinakan. Adapun azab besar, maka ada juga yang diancamkan kepada orang-orang mukmin. Sebagaimana azab ini telah disediakan untuk orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Azab hanya disediakan untuk orang-orang kafir. Neraka jahanam diciptakan untuk mereka karena mereka pasti masuk ke dalamnya dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya. Kesimpulan dari apa yang kita sampaikan tadi ya, di poin-poin yang sebelumnya adalah mencela atau mencaci maki dengan lisan membatalkan keislaman seseorang. Jadi semua apa yang disampaikan tadi ini cuma rincian satu persatu tentang masalah perkataan itu bisa membawa pada kekufuran. Yang kelima, dan ini poin terakhir sebenarnya ya, yang di dalam masih di sub bahasan yang ketiga, hal-hal yang menyebabkan mencaci Allah
bisa membatalkan keimanan. Ada 5 poin di sini. Yang pertama, mencaci Allah dalam membatalkan, memang bertolak belakang dengan keimanan. Yang kedua, Allah berfirman tentang orang-orang munafik yang cuma mengolok-olok saja, bisa sampai pada tingkat kekufuran. Yang ketiga, mencaci berarti menghina Allah, menodai kehormatannya, dan ini lebih berat daripada ya sekedar perbuatan kufur secara umum. Yang keempat tadi firman Allah Al-Ahzab 57 sampai 58 tentang Allah menyiapkan laknat di dunia dan di akhirat bagi orang yang mencaci maki. Berarti menandakan mencaci maki ini sudah cukup pada tingkat kekufuran. Yang terakhir, yang kelima, ya, di dalam poin yang ketiga tadi ya, masalah mencaci maki itu, para ulama telah berijma atas kufurnya orang yang mencaci maki Allah. Inilah ucapan-ucapan mereka dalam masalah itu. Yang pertama, Ishaq bin Rahawai berkata, para ulama telah berijma bahwa barang siapa mencaci Allah subhanahu wa ta'ala atau mencaci Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau menolak sesuatu yang Allah turunkan atau membunuh seorang nabi walaupun dia mengakui apa yang telah Allah turunkan, maka dia telah kafir. Saksi bahasan Ishaq bin Rahawai, salah satu ulama besar, yang mengatakan siapapun yang mencaci maki Allah, mencaci maki Rasulnya, maka berarti dia telah kufur. Al-Qadi Iyad, ini salah satu ulama juga tabi'in, berkata, tidak ada perbedaan pendapat bahwa orang muslim yang mencaci maki Allah Ta'ala adalah kafir yang halal darahnya. Artinya pemerintah ya setempat harus datang menghukumnya. Kalau ketahuan dia sedang mengolok-olok, maka semestinya dihukum, gitu kan? Dihukum. Ibnu Taimiyah berkata, pasal tentang orang yang mencaci maki Allah Ta'ala, jika dia muslim maka wajib dibunuh, ya, dipenggal maksudnya, berdasarkan ijma, kesepakatan ulama, karena dia kafir murtad dengan itu dan lebih buruk daripada kafir umumnya, karena orang kafir mengagungkan Rabb dan dia meyakini bahwa agama batil yang dianutnya, bukan penghinaan dan cacian kepada Allah. Ulama yang lain, Ibnu Hazm ulama Spanyol ya, dulu kaum muslimin yang hidup di sana, dan beliau termasuk salah satu ulama fikih yang terkenal. Beliau berkata, adapun mencaci Allah, maka tidak seorang muslim pun di muka bumi yang menyelisihi bahwa ia adalah kufur murni. Ia divonis atas dasar ucapannya sendiri, bukan yang tersembunyi di hatinya yang hanya diketahui oleh Allah. Ibnu Hazm membantah orang-orang yang menolak pandangan ini dengan mengatakan, adapun ucapan mereka bahwa menghina Allah Ta'ala bukan merupakan kekufuran, begitu pula menghina Rasulullah SAW, maka ia sekedar klaim. Karena Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat 74, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Mereka orang-orang munafik itu bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakitimu hai Muhammad. Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir setelah Islam. Jadi orang-orang munafik pada saat mengolok-olok tadi, contoh-contoh sudah dari awal saya sebutkan bagaimana mereka mengatakan Nabi SAW hanya berkata yang dusta, menjanjikan kemenangan padahal lagi dikepung sama musuh. Nabi SAW hanya menyiksa sahabat-sahabatnya karena pergi perang Tabuk dan panas dan seterusnya. Banyak diolok-olok sama mereka. Allah menyatakan pernyataan mereka itu sudah kufur. Sudah kufur. Ahmad berkata, sebagaimana riwayat Abdullah putra beliau, putra Ahmad bin Hanbal maksudnya, tentang seorang laki-laki yang berkata kepada seorang laki-laki yang lain, wahai anak begini dan anak begitu, yakni kamu dan yang menciptakanmu, ya, ini adalah orang murtad dari Islam, dipenggal lehernya. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan kamu ini buruk dan yang menciptakanmu juga buruk, misal, ini sudah sampai pada kekufuran. Perkataan itu saja, gitu kan. Dan saya sudah mengatakan teman-teman sekalian, hudud, hukum Allah, masalah pencuri dipotong tangannya, orang yang berzina pas dirajam atau dicambuk, atau orang yang membunuh dipenggal lehernya, ini adalah orang-orang yang ketahuan sedang melakukannya ya. Tapi kalau ada orang pernah melakukan itu dulu, dia pernah berzina dulu, dia pernah mencuri dulu, dia pernah apalah yang membunuh, tapi tidak kedapatan oleh pemerintah setempat pada saat dia melakukannya, dan sekarang dia sudah taubat, diterima taubatnya sama Allah. Kasus hudud ini dilakukan kalau ketahuan lagi praktek. Dukun misalnya, ketahuan dukun itu lagi melakukannya, kedapatan, ketangkap, nah ini hukumnya dipenggal. Nggak boleh lagi diberikan, dia mau tobat urusan dia sama Allah, tapi dia dipenggal pada saat itu. Tapi kalau dulu dia jadi dukun, kemudian dia berhenti sekarang,
Berjalan waktu tidak ada hukuman bagi dia. Dia bertobat ya sudah. Gitu kan? Makanya ada sahabat yang pernah berzina, kemudian dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah saya sudah berzina, rajamlah saya. Kata Nabi SAW, mungkin kau hanya menyentuhnya. Gitu kan? Itu kau hanya sentuh saja. Nabi SAW mengalihkan, gitu kan? Dia mengatakan, ya Rasulullah saya telah berzina. Gitu kan? Kata Nabi SAW, mungkin kau hanya menciumnya. Terus Nabi alihkan, artinya pergilah, jangan pergi mengaku di sini. Taubat kepada Allah. Karena dalam Islam bukan berarti langsung dipenggal, langsung dirajam, enggak. Kalau kau tidak ketahuan Allah tutupin, ya sudahlah, pergi taubat sana kepada Allah, itu lebih baik. Karena hudud dilakukan untuk hukuman bagi orang yang kedapatan, gitu loh. Orang yang kedapatan, gitu kan. Nah, jadi kalau orang yang sudah taubat itu lain. Nah, ini tentang masalah hudud. Jadi kasus Imam Ahmad tadi mengatakan misalnya, gitu kan. Imam Ahmad sampai laki-laki tadi mengatakan, ya Rasulullah saya letakkan kemaluan saya di kemaluannya, maka hukumlah saya, sucikan, saya tidak bisa kalau tidak dihukum. Barulah Nabi SAW mengatakan kepada sahabat-sahabat, baiklah, kuatkan ikatan bajunya, baru kemudian dirajam, gitu kan. Itu pun pada saat dilempar batu, ada satu sahabat yang mengatakan, semoga Allah melaknatmu. Orang itu lari kan, dia kesakitan, dia lari. Ada sahabat yang mengejar lalu dipukul dengan batu, mati orang itu. Pada saat mati kena dirajam, maka kata Nabi SAW, halla taraktumuh, tidakkah kalian biarkan aja dia pergi? Fayatub wa yatubullah alaih. Mungkin dia taubat, Allah terima taubatnya. Ini sekaligus menjelaskan Bapak Ibu sekalian, bukan berarti hukum Allah itu keras, gitu kan? Tidak. Ini memang untuk memberhentikan praktek-praktek yang sedang terjadi, gitu kan? Tapi kalau yang sudah berlalu atau memang tidak terbongkar, maka diberikan kesempatan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain Imam Ahmad berkata, siapapun yang menyebut sesuatu yang menyinggung Rabb Allah yang maha suci dan yang maha tinggi dengannya, maka dia harus dibunuh, baik muslim ataupun kafir. Dan ini adalah madhab ahli Madinah, maksudnya penduduk Madinah dulu yang berpegang pada sunnah Nabi SAW bermadhab seperti itu. Tidak boleh dibiarkan orang-orang yang mengolok-olok Allah dan Rasulnya. Abu Muhammad bin Abu Zaid, ini ada tentu footnote nomor 4 di bawah sana, bisa dilihat. Dia adalah Abdullah bin Abi Zaid Al-Khairawani Al-Maliki, imam teladan dan hafidh. Ini hafidh biasa diberikan penjelasan dalam ilmu hadis seperti orang yang kuat sekali hafalannya. Sibuk menulis, bermanhaj salaf yang mengikuti para sahabat, wafat tahun 386 Hijriah. Ya. Pernah ditanya tentang seseorang laki-laki yang mencaci seorang laki-laki dan mencaci Allah, lalu dia berkata, aku ingin melaknat syaitan tapi lidahku terpeleset, salah ya berbicara. Ibnu Abu Zaid berkata, dibunuh berdasarkan kufurnya yang terlihat, alasannya tidak diterima. Adapun antara dirinya dengan Allah, maka dia memiliki udzur. Ya. Artinya tidak boleh main-main. Orang ketahuan dia mengolok-olok dengan lisannya, dia mengatakan saya bercanda atau tidak, hukumnya adalah qisas, gitu. Kalau ketahuan sedang mengucapkan itu, jadi tidak boleh. Makanya dia menjaga lisannya, tidak boleh sembarangan mengucapkan. Ibnu Qudamah berkata, salah satu ulama dalam mazhab Hanabila juga, barang siapa mencaci maki Allah Ta'ala maka dia kafir, baik main-main ataupun serius. Ya, jadi tidak boleh main-main dalam masalah seperti ini. Al-Mardawi juga disebutkan situ footnote-nya nomor 7, Ali bin Sulaiman Al-Mardawi As-Salihi Al-Hambali, lahir di Marda, Palestina tahun 817 Hijriah. Dia faqih usuli, maksudnya sangat faham tentang usul fikih, ilmu fikih. Ulama mazhab Hambali paling besar, memiliki banyak karya tulis, wafat di Damaskus tahun 885. Al-Mardawi ini dalam Al-Insaf, buku beliau berkata, barang siapa mencaci Allah maka dia kafir, dan secara umum tidak ada perbedaan pendapat tentang hal itu. Masuk dalam masalah ini Bapak Ibu sekalian, kalau sesuatu yang telah Allah haramkan jelas haram, kemudian orang menghalalkannya, ini hati-hati. Nggak apa-apa itu, sudahlah begini dan seterusnya, dengan alasan toleransi atau alasan, ini banyak sekali umat Islam sekarang terjerumus dalam ini ya. Alasan toleransi nggak masalah gitu. Saya berapa kali mengingatkan tentang adanya orang yang mengucapkan selamat Natal. Ini nggak boleh diucapin selamat Natal. Karena kita kalau mengatakan selamat Natal berarti kita sedang mengatakan selamat Allah punya anak. Kita nggak boleh ucapin itu. Kita tetap tahu mana toleransi boleh, mana toleransi yang tidak boleh. Toleransi yang boleh Bapak Ibu sekalian adalah kita berbakti dengan orang tua kita yang non muslim. Berbakti, menjenguknya kalau sakit, memenuhi kebutuhan-kebutuhan makanannya, pakaiannya,
menziarahi rumahnya gitu kan. Kemudian selama itu tidak berbau kekufuran kita wajib berbakti. Kita boleh melanjutkan silaturahim dengan kerabat kita non muslim, paman, sepupu, tante, non muslim, agama apapun mereka boleh kita silaturahim. Datang, ketemu, senyum, jenguk kalau sakit, bantu kalau susah, boleh. Tapi jangan berhubungan dengan masalah keyakinan, tidak boleh ini. Hubungan sama keyakinan sudah tidak boleh. Kita boleh bersahabat, berbisnis, bertetangga sama non muslim. Dalam Islam boleh. Ini toleransi yang boleh, gitu kan? Selama mereka tidak melakukan olok-olok terhadap agama, maka boleh saja, nggak ada masalah, gitu kan? Ini semuanya dibolehkan. Tapi kalau sudah sampai berhubungan dengan masalah akidah, ini tidak boleh lagi. Termasuk sebenarnya masalah perkataan yang sederhana, orang mengatakan selamat misalnya. Ucapan selamat ini kata-kata, ini kan kita sedang membahas sekarang kekufuran yang membawa pada kekufuran dengan kata-kata saja. Memang itu bahasannya kita. Buku ini sedang yang kita bedah adalah pembatal keislaman, dan sub bahasan yang sedang kita bahas adalah pembatal keislaman dari sisi kauliyah, perkataan. Mengolok-olok Allah, termasuk juga ya, menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Termasuk mendukung apapun yang tidak Allah inginkan dalam masalah itu. Pengucapan selamat Natal adalah selamat Allah punya anak. Sementara Allah mengatakan lam yalid walam yulad, nggak boleh ini, gitu kan? Harusnya kita jaga itu. Tapi memang kita jelasin apa adanya. Maaf saya nggak bisa ucapin itu karena memang Allah tidak punya anak. Kalau saya ucapin berarti saya dukung Allah punya anak. Tapi yang dibolehkan dalam agama lakukan. Bantu mereka, senyum, apa saja yang agama bolehkan silakan. Jadi toleransi pada hal yang agama bolehkan dan jangan toleransi pada hal yang tidak dibolehkan. Apalagi kalau sampai kita menghalalkan itu, nggak apa-apalah. Ya. Ini banyak umat Islam mengatakan tidak apa-apalah. Kata-kata tidak apa-apa ini berarti tidak apa-apa Allah punya anak diucapin. Nah, ini berbahaya kan? Maka seorang muslim harus lebih hati-hati dalam masalah-masalah seperti ini. Karena ini sangat pekah ya. Baik, selanjutnya kita selesaikan bab ini ya. Supaya kita masuk ke pembahasan kedua nanti. Hal-hal yang membatalkan iman yang bersifat ucapan juga, tapi dalam tauhid asma wa sifat. Kalau tadi ini kita sebenarnya induk bahasan kita, hal-hal yang membatalkan keislaman dalam tauhid rububiyah. Pengesahan Allah dari sisi penciptaannya ya, dengan hak-haknya Allah. Pasal pertama kan hal yang membatalkan keislaman itu dari halaman 131 kan. Itu tentang pembatal keislaman dari sisi kauliyah, tapi dalam tauhid secara umum, khususnya berbicara dalam tauhid rububiyah. Rububiyah berarti penciptaannya Allah, haknya Allah dalam pencipta. Nah, tidak boleh mengolok-olok Allah seperti Allah punya anak, ya, mencaci maki fisiknya Allah, mencaci maki hukum-hukum Allah. Maka ini membatalkan keislaman dari sisi tauhid rububiyahnya. Nanti pertemuan akan datang kita akan masuk ke tauhid asma wa sifat ya. Asma wa sifat itu nanti kita lihat di situ ada disebutkan di halaman 160. Jadi sekarang kita akan menyelesaikan dari halaman 155 sampai 160 ini sebagai penutupan bahasan kita di pagi ini. Jadi kita masih masuk di pembatalan keislaman yang pertama berhubungan dengan masalah tauhid rububiyah. Baik, kita masuk di sini makna mengolok-olok Allah dan hukumnya. Ini bahasan yang memang sekali lagi saya ingatkan kalau Bapak Ibu yang baru ikut, buku ini buku sebenarnya yang dipelajari di kampus, yang untuk dipelajari orang S1, S2, emang begitu. Jadi pada saat beliau datangkan buku ini jangan heran kalau detail sekali. Sebenarnya semua yang kalau di umumnya di pengajian saya bisa katakan Bapak Ibu sekalian mengucapkan mencaci maki Allah kufur, selesai, sudah cukup. Tapi ini semua tadi dirincikan poin demi poin ini, poinnya cuma untuk itu tapi detail sekali. Memang sengaja beliau masuk ke detail itu karena memang ini disertasi S3 yang memang targetnya dipelajari di kampus gitu kan. Makanya kalau yang tidak terbiasa belajar di kampus, biasanya agak sulit memahaminya. Tapi saya sering sampaikan terakhir kesimpulannya seperti ini Bapak Ibu. Saya bilang gitu kan, kesimpulannya seperti ini. Cuma karena kita bedah buku ini, saya harus bacain semua poin demi poin, gitu kan. Jadi kalau ada yang tidak difahamin, ambil kesimpulan terakhir yang saya bahasakan, gitu kan. Saya jelas ya. Ya. Baik, yang terakhir dalam masalah pembatal keislaman pertama berhubungan dengan tauhid rububiyah. Saya ulangi kembali, rububiyah adalah pengesahan Allah dari sisi penciptaan. Ya.
Allah itu satu-satunya pencipta, pemilik, pengawas, pemusnah, semua yang menyiapkan semua kebutuhan di langit dan di bumi itu adalah Allah SWT. Nah ini masuk kita pembatal keislaman pertama di dalam masalah rububiyahnya Allah. Perkataan-perkataan yang diucapkan menolak kalau Allah itu pencipta, atau Allah itu tadi tangannya sempit, atau Allah itu pelit, atau Allah punya anak. Nah ini semua masuk dalam rububiyah. Allah dalam zat pencipta tidak mau itu semua, tidak menginginkan itu semua. Baik, poin keempat di dalam masalah ini ya, makna mengolok-olok Allah dan hukumnya. Makna al-istihza, menghina secara bahasa atau etimologi adalah as-sukhriyah, mengejek. Ar-Raghib al-Asfahani, salah satu ulama bahasa, berkata, al-huzbu atau al-huz'u adalah menghina terselubung. Bisa dikatakan untuk sesuatu seperti gurauan, dan istihza adalah mencaci maki atau al-huzu'u atau hinaan dalam bahasa Indonesia, walaupun bisa digunakan untuk melakukan al-huzu'u atau hinaan. Al-Baydawi berkata, menghina atau istihza adalah mengejek atau as-sukhriyah dan meremehkan atau istighfar, ya. Dikatakan hazatu dengan istahzatu adalah satu makna, seperti ajabtu dan istajabtu. Ini ajabtu artinya saya menjawab panggilan, istajabtu juga sama, saya menjawab panggilan. Sama dengan kalau orang bilang hazatu atau istahzatu, saya mengolok atau saya mengolok-olok, sama saja maknanya. Adalah satu makna sebenarnya. Asalnya adalah ya, keringanan. Orang kadang-kadang bahasa Arab meringankan bahasanya. Ada orang mengatakan ajabtu dengan istajabtu. Lebih mudah orang mengucapkan ajabtu, maka lebih sederhana difahami. Dari al-hazzu yang berarti membunuh dengan cepat. Ringkas daripada ini makna ya, seringkali kalau Bapak Ibu kembali kepada buku-buku induk fikih, setiap masuk ke buku induk fikih jangan kaget kalau melihat pasti di awal babnya ada makna etimologi dan terminologi. Selalu begitu. Etimologi adalah secara bahasa, terminologi adalah secara istilah yang dipakai, gitu kan. Secara bahasa, misal kita kalau masuk di bab sholat tuh, kalau buku-buku fikih induk, bukan buku fikih yang biasa di pasaran sehingga orang baca mudah difahamin selesai. Tapi yang untuk dipelajarin di kampus yang detail, yang dipelajari di sekolah-sekolah, itu pasti ada bahasa. Sholat itu secara etimologi apa? Ditulis sholat itu doa, bahasa. Secara istilah adalah gerakan-gerakan dan bacaan tertentu dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Gitu kan? Itu makna istilahnya. Dari sinilah baru kemudian ulama merincikan apa itu sholat dari sisi dalil-dalilnya. Seperti itulah. Nah di sini dia ingin mendatangkan penulis makna istihza. Istihza itu tadi mengolok-olok. Yang dilarang ini seperti apa sih maknanya? Gitu kan? Nah secara bahasa dia mendatangkan istilah istihza adalah menghina. Kalau secara istilah berarti menghina Allah dan yang semua berhubungan dengan Allah. Dimaksud di sini istihza atau berhubungan dengan Rasulullah SAW atau berhubungan dengan agama. Maka masuk dalam istihza ini. Masuk dalam hal menghina yang bisa membawa pada kekufuran. Dalil bahwa mengolok Allah SWT termasuk salah satu yang membatalkan iman adalah firman Allah Al-Haq, yang maha benar, yang maha suci dan maha tinggi, adalah surah At-Taubah ayat 64-66 yang tadi sudah kita bacakan ya. Tentang orang-orang munafik itu. Yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Orang-orang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka satu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, hai Muhammad, teruslah dengan ejekan-ejekan kalian terhadap Allah dan Rasulnya. Sungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kalian takuti itu. Akan datang surah membongkar kedok kalian. Dan jika kamu tanya kepada mereka, hai Muhammad, tentang apa yang mereka lakukan, mengolok-olok Allah dan Rasulnya. Tadi contoh perang Ahzab, itu cuma janji-janji palsu, perang Tabuk, menyiksa para sahabat dan
Tentulah mereka akan menjawab, sungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah hai Muhammad, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian selalu berolok-olok? Tidak usah kalian minta maaf, karena kalian telah kafir sudah beriman. Jika kami memaafkan segolongan kalian lantaran mereka bertaubat, niscaya kami tetap akan mengadab golongan lain disebabkan karena mereka adalah orang-orang yang berbuat dosa, karena mereka tidak taubat. Ibnu Taimiyah berkata, ini adalah nas atau dalil yang jelas bahwa menghina Allah, ayat-ayat dan Rasulnya adalah kufur. Al-Fakhr Razi, Fakhr Razi dilihat footnote nomor 2 adalah Muhammad bin Umar bin Husain bin Khatib Ar-Ra'i, salah seorang imam ahli kalam di alam ilmu akidah, menguasai berbagai disiplin ilmu, terjun ke dalam ilmu kalam, kemudian taubat darinya, memiliki banyak karya tulis dalam berbagai disiplin ilmu. Ya. Dulunya dia banyak masuk ke masalah-masalah hal yang bisa membawa kepada hal yang keluar dari Islam, tapi akhirnya dia bertaubat darinya karena ingin mendalami ya ilmu-ilmu akidah itu. Ar-Razi pernah berkata dalam tafsirnya, menghina agama bagaimanapun bentuknya merupakan kekufuran kepada Allah. Hal itu karena menghina berarti meremehkan, sementara pijakan utama iman adalah ta'zim atau pengagungan kepada Allah setinggi mungkin. Menggabungkan antara keduanya adalah mustahil. Tidak mungkin ada orang mengagungkan dengan menghina dalam waktu yang bersamaan. Sementara Allah hanya boleh diagungkan dan tidak boleh dihina sama sekali. Di antara yang dikatakan oleh Ibnu Al-Arabi tentang ayat-ayat di atas, ayat At-Taubah tadi, ya, ayat 64 sampai 66, apa yang dikatakan oleh orang-orang munafik tidak terlepas dari main-main atau serius, dan apapun itu maka tetap merupakan kekufuran, karena main-main dengan kufur ya adalah kufur, dan tidak ada perbedaan di antara umat, karena sesungguhnya adalah saudara ilmu dan kebodohan, dan main-main adalah saudara kebodohan dan kebatilan. Ibnu Jauzi berkata, ini menunjukkan bahwa serius dan main-main dalam mengucapkan kalimat kufur adalah sama saja. Ya, ini hampir mirip. Kalau untuk lebih memahaminya, ada orang yang mengatakan pada saat dia berzina, ada yang mengatakan saya serius, ada yang mengatakan saya cuma main-main. Sama saja, melakukan perbuatan yang sama, gitu kan. Mau dia main-main atau dia serius, ya tetap dia melakukan perbuatan yang salah, gitu kan. Al-Alusi menambahkan ucapan Ibnu Jauzi, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hal ini. As-Sa'di berkata, menghina Allah dan Rasulnya adalah kufur yang mengeluarkan pelakunya dari agama, karena agama berdasar kepada pengagungan terhadap Allah, kepada agama dan Rasul-Rasulnya, sementara menghina sangat menafikan dasar itu dan sangat bertentangan dengannya. Di samping itu, mengolok-olok Allah dan Rasulnya membatalkan iman, karena iman adalah mempercayai Allah subhanahu wa ta'ala, tunduk dan patuh kepadanya. Barang siapa yang mengejek Allah berarti dia tidak tunduk kepada perintahnya. Ketundukan berarti memuliakan dan menghormati, sedangkan menghina adalah pelecehan dan perendahan. Dua perkara ini adalah berlawanan. Jika salah satu dari keduanya tertanam dalam hati, maka yang lain pasti lenyap. Maka diketahui bahwa melecehkan dan menghina Allah menafikan iman, sama dengan lawan menentang lawannya. Berikut ini ucapan para ulama juga dalam masalah ini. Ibnu Hazm, ini ditambahkan oleh beliau sebagai penutup bahasan kita ya. Ibnu Hazm berkata, telah sahih berdasarkan nas itu dalam kurung dalil Al-Quran dan Sunnah, bahwa semua orang yang menghina Allah setelah hujjah, setelah dijelaskan masalah hujjah argumentasi ya, sampai kepadanya maka dia telah kafir. Al-Qadhi Iyad berkata, adapun orang yang berbicara dengan ucapan yang ngawur dan lafaz yang dungu dari kalangan orang-orang yang ucapannya tidak terkendali dan lisannya sudah suka keliru, yang mana ia mengandung pelecehan terhadap keagungan dan kemuliaan Rabb-Nya, atau memisalkan sesuatu dengan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah yang dia agungkan, atau dia memberikan ucapan kepada makhluk di mana ia hanya layak untuk Khaliq atau Sang Pencipta, tanpa bermaksud kufur dan meremehkan dan tanpa sengaja untuk mengingkari, maka jika ini terulang darinya dan dia dikenal dengannya, maka itu menunjukkan bahwasanya dia mempermainkan agamanya, melecehkan kehormatan Rabb-Nya dan kebodohannya terhadap keagungan, kemuliaan dan kebesarannya. Ini adalah kekufuran yang tidak ada perbedaan pendapat padanya. Dalam kitab Raudhat Talibin ditulis, kalau dia membaca Bismillah sementara gelas khamr ada di tangannya, atau dia bersiap-siap untuk berzina,
maka dia mengejek atau merendahkan bismillah, maka dia telah kafir. Sampai pada tingkat itu. Jadi kalau ada orang mau berzina lalu dia bercanda sama teman berzinanya, bismillah, seakan-akan ini halal, itu bahaya sampai pada kekufuran, mengolok-olok bismillahnya, nggak boleh. Jadi dia harus, ya artinya gini, orang berbuat dosa mungkin bukan kita bolehkan, tapi kalau ada orang berbuat dosa ya dia tahu itu dosa, sudahlah dia lakukan dan dia bertaubat. Tapi kalau dia membawa sudah berbuat dosa, ngolok-ngolok lagi, maka ini berbahaya. Ibnu Qudamah berkata, barang siapa mencaci Allah Ta'ala maka dia telah kafir, baik dia serius atau main-main. Begitu pula orang yang menghina Allah Ta'ala atau ayat-ayatnya atau Rasul-Rasulnya atau kitab-kitabnya, sebagaimana Allah berfirman At-Taubah 6566 tadi. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir sudah disebutkan tadi sebenarnya. Wala in sa'altum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayati wa rasul kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Dan jika kamu bertanya kepada mereka, hai Muhammad, mereka hanya mengatakan kami bercanda, senda guru dan main-main saja. Katakanlah, apakah dengan ayat Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya kalian berolok-olok? Tidak usah kalian minta maaf karena kalian kafir sudah beriman. Jika kami memaafkan sebagian kalian karena taubat, maka niscaya kami tetap akan menyiksa sebagian lagi yang tetap berbuat dosa. Ini diulangi ayatnya karena ini perkataan Ibnu Qudamah ya. Ada ulama lain yang mengatakan kenapa bisa kufur mengolok-olok karena ada ayat ini. Dan hendaknya orang yang menghina tidak dibiarkan dengan sekedar karena ia beragama Islam sehingga ia diberi pelajaran yang membuatnya jerah. Ibnu Nujaim berkata, dia kafir jika dia menyifati Allah dengan yang tidak layak baginya atau menghina salah satu dari nama-nama Allah, dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Inilah pembatal keislaman yang pertama yang berhubungan dengan masalah tauhid ya, rububiyah, tentang penciptaan, haknya Allah penciptaan, kepemilikan, pemusnahan dan seterusnya. Dan sudah ada kita rincikan satu persatu tadi masalah itu. Kesimpulan dari pembatal Islam yang pertama adalah tidak boleh mencaci maki dan mengolok-olok Allah. Apapun yang berhubungan dengan Allah, namanya, sifatnya, penciptaannya dan seterusnya. Juga ada hadis yang berbunyi la tasubbud dahar fa inni ya, ad-dahar. Jangan pernah kalian mencaci maki waktu, masa, karena saya penciptanya, kata Allah. Ini masuk di dalamnya, jadi tidak boleh mengolok-olok apa yang telah Allah ciptakan. Ya, musim panas bisa kita mengatakan oh gerah ya karena cuaca panas ya. Tapi kita tidak boleh mengatakan nih kenapa panas nih. Misal, loh itu mengatakan kenapa panas? Allah ciptakan panas itu dengan kuasanya gitu kan. Mungkin bagi kita cuma sekedar merasa gerah. Tapi apakah kita sadar kalau panas itu memiliki manfaat yang banyak bagi lingkungan gitu kan? Karena dengan teriknya matahari maka air akan menguap dan difilter kembali di langit sana. Seperti itulah kurang lebih. Jadi harus memahami hal-hal begini, jangan sampai kita mengolok-olok apapun yang berhubungan dengan Allah. Kalau kita tidak tahu lebih baik kita diam dan bertanya. Ya, lebih baik kita diam dan bertanya supaya jangan sampai salah. Jangan juga mengolok-olok seperti tadi kasus ya, orang mau minum khamar ya sambil baca bismillah atau mau berzina. Maka ini mengolok-olok bismillahnya sendiri karena ini suci. Ini hanya boleh diucapkan pada hal-hal yang baik gitu ya, hal-hal yang baik. Maka ini berarti dia sedang mengolok-olok bismillahnya, ucapan kalimat baik tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh gitu. Ini hal-hal mendasar yang mesti kita ketahui. Dan juga Allah alam saya tambahkan di sini termasuk di dalamnya sebenarnya sangat peka ya. Harusnya hati-hati kalau yang dilarang dalam agama maka jangan dilakukan. Seperti kasus ada hadis yang berbunyi, janganlah kalian memulai memberikan salam kepada ahli kitab gitu. Nah, kita tidak boleh yang mengatakan assalamualaikum kepada orang non muslim. Kita tidak boleh mengucapkannya karena ada larangan gitu kan, ada larangan masalah ini. Karena kalimat itu suci. Assalam artinya keselamatan buat kalian. Assalamualaikum kita mendoakan keselamatan buat kalian. Yang boleh diucapkan dijawab kalau mereka memulainya. Kalau mereka mengatakan misalnya selamat pagi, kita mengatakan selamat pagi, misal contoh. Atau mereka mengatakan assalamualaikum kepada kita, jawabannya kita menjawab waalaikum saja ya. Waalaikum artinya dan ya waalaikum saja, waalaikum ya, tidak usah sajanya. Waalaikum ya. Karena itu kembali kepada hadis Nabi SAW yang pernah beberapa pendeta Yahudi lewat lalu berkata assalamualaikum kepada Nabi SAW. Assam artinya kematian.
Beda as-sam dengan as-salam. As-salam kan keselamatan, gitu kan? Maka Yahudi ini sengaja menyamarkan bahasanya sambil mengatakan assalamualaikum. Aisyah dengar radhiyallahu anha, gitu kan? Nabi SAW sempat mengatakan waalaikum, artinya dan untuk kalian, gitu kan? Kan kalau kita bilang, kalau dijawab, diberikan salam assalamualaikum, keselamatan, boleh kita jawabkan waalaikumsalam, dan untuk kalian juga keselamatan, kan gitu. Tapi kalau ahli kitab ini pernah mereka mengatakan assalamualaikum, kematian buat kalian, ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi mengatakan waalaikum. Aisyah sempat marah, mengatakannya Rasulullah, tidakkah anda mendengar mereka mengucapkan apa? Lalu Aisyah menjawab, semoga assam itu untuk kalian, gitu kan? Kata Aisyah sambil marah. Kata Nabi SAW, tenanglah wahai Aisyah, tenanglah. Ya, disuruh tenang Aisyah, lalu kata Nabi SAW, wahai Aisyah, ketahuilah, ya, sesungguhnya doa kita kepada Allah untuk mereka diijabah, dan doa mereka kepada Allah untuk kita tidak diijabah. Saya sudah jawab tadi, kalau mereka bilang assalamualaikum itu kan doa, kematian buat kalian. Allah nggak ijabah, itu percuma, biar dia ucapin. Tapi kalau kita bilang waalaikum, ini berbahaya buat mereka. Dan untuk kalian, karena doa kita mustajab untuk mereka, gitu kan. Jadi cukup dijawab. Tapi dari sini ringkas cerita adalah ulama mengambil kesimpulan, kalau kita diberikan salam, kita cukup mengatakan waalaikum. Apapun sifat kalimat itu, misalnya pun sempurna dia mengatakan assalamualaikum, kita mengatakan waalaikum saja, gitu kan. Waalaikum saja, Allahu a'lam. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin pertanyaan saya lebih kembali ke rukun Islam dan dua kalimat syahadat. Ini yang membuat tadi malam saya juga berdiskusi dengan istri. Itu pertanyaan ini nyeleneh atau sudah pernah ditanyakan sebelumnya. Dalam dua kalimat syahadat disebutkan kita bersaksi atas Allah dan Rasul. Apa makna dari kata-kata saksi ini? Mengapa penggunaan kata-katanya saksi tapi bukan beriman? Kalau di dalam buku ini iman itu berarti membenarkan Allah. Kenapa? Ya. Kenapa mengucapkan dalam syahadat bersaksi, ya? Aku bersaksi dari Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kata-kata saksi, kata ulama, ini lebih umum. Saksi itu masuk dalam mata melihat, telinga mendengar, tangan menjamah, hati meyakini. Itu saksi semuanya. Makanya digunakan kata-kata saksi. Ya, kata saksi ini berarti sudah masuk, melingkup semuanya. Makanya saya bersaksi artinya seluruh anggota tubuh saya, apapun yang dijangkau oleh penglihatan saya, pendengaran saya, dijamah oleh tangan saya, diyakini oleh hati saya, semuanya memang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad utusannya. Makanya kata-kata saksi yang dipakai, gitu kan. Saksi itu bukan hanya sekedar melihat, tapi bisa mendengar, bisa masuk dalam mengetahui, bisa apa saja masuk dalam semuanya. Jadi dia lebih global. Makanya digunakan kata-kata saksi. Ya. Ada lagi? Waalaikumsalam. Maaf keluar dari tema, tapi karena saya membutuhkan sekali jawabannya sangat pasti. Di sini ada cerita kisah mengenai hak asuh anak, perebutan hak asuh anak. Jika seorang wanita ditalak, dia lebih berhak untuk mengurusi anaknya daripada suaminya selama wanita tersebut belum menikah lagi. Jika dia menikah, maka suaminya yang lebih berhak untuk mengurusi anaknya. Bagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, kamu lebih berhak untuk mengurusi anak itu selama kamu belum menikah. Di situ tidak ada batasan usia pribadi. Baik. Jadi berhubungan dengan masalah hukum anak, ya. Jadi memang ulama fikih sepakat mengatakan selama anak-anak itu, kalau sekarang ya, diambil patokannya sinu tamyiz, umur bisa membedakan jenis kelamin. Diambil daripada hadis Nabi SAW, perintahkan anak kalian sholat di 7 tahun dan pukullah mereka di 10 tahun. Dari hadis ini pendapat pertama mengatakan selama anak-anak di bawah umur 10 tahun maka diprioritaskan kepada ibunya, kecuali ibu tersebut punya masalah. Misal masalah kejiwaan, jauh dari agama, bisa malah menjadi masalah ya buat anak-anak itu, maka boleh diambil alih oleh walinya. Atau misalnya kedua orang tua ini kacau, mereka dua-duanya tidak paham agama, anak-anak ini bisa malah hilang. Boleh malah wali yang lain mengambilnya, seperti misalnya kakeknya, neneknya, gitu kan. Itu semua boleh mengambil alih anak ini kalau terjadi perceraian, karena dikhawatirkan kedua orang tua rusak. Tapi kalau tidak, dalam kondisi normal dua-duanya beriman tapi terjadi ketidakcocokan, maka di bawah 10 tahun pendapat pertama mengatakan itu sinnu tamyiz, di bawah naungan ibu.
Setelah lebih dari 10 tahun maka anak tersebut diberikan pilihan untuk memilih. Untuk memilih ya. Memilih dalam arti kata di sini mau ikut ibu atau mau ikut ayah, seperti itu. Kalau anak laki-laki maka secara mutlak dikatakan umur 6 tahun saya sudah boleh memilih. Kalau anak perempuan 10 tahun gitu kan. Boleh memilih. Dan ini bisa ibu kembali kepada, kalau mau dilihatkan kepada mantan suaminya, bisa kembali kepada buku Sahih Fikih Sunnah. Kalau saya tidak salah itu di jilid 4 ya. Buku itu menjelaskan tentang bab hak pengasuhan anak. Pendapat pertama ini lebih banyak dicondongi oleh para ulama. Pendapat yang kedua mengatakan adalah anak perempuan atau anak-anak tetap bisa bersama ibunya selama si ibu tidak menikah. Tadi berpegang pada hadis Abu Daud. Selama ibu itu tidak menikah lagi, maka dia punya hak untuk mengasuh. Mengasuh di sini adalah tinggal serumah ya. Tentu tetap si ayah boleh ketemu. Di sini sampai dia menikah. Kalau dia menikah sama orang lain, memang lebih baik dia menyerahkan anaknya pada suaminya. Ayahnya anak-anak itu ya maksudnya, mantan suaminya. Karena bagaimanapun laki-laki yang baru bergabung dalam hidup rumah tangga itu pasti juga cenderung dengan anak dia sendiri. Ya. Ada faktor kejiwaan dalam jiwa laki-laki biasanya kalau ada laki-laki lain, dia merasa kalau ada perempuan sudah punya anak berbeda, dia merasa tetap di tanda kutip ya kayak dihantuin, oh ini anak laki-laki lain nih, seperti itu. Jadi itu berbahaya secara kejiwaan. Jadi jarang sekali ada laki-laki yang nikah sama janda kemudian memang dia tulus untuk mengurus anaknya, itu tidak sembarangan gitu. Yang betul-betul butuh keimanan yang luar biasa gitu kan. Makanya di sini pendapat kedua mengatakan kalau selama ibu itu tidak menikah maka dia punya hak asuh. Ini pendapat kedua. Dia punya hak asuh. Dan yang saya tahu pemerintah kita berpegang pada pendapat pertama. Kalau di pengadilan itu nanti ada hak pilih setelah umur 6 atau 10 tahun. Ya, saya pernah mempelajari peraturannya di Indonesia itu memang hak asuh berpegang pada pendapat pertama lah istilahnya. Dilihat kalau memang sudah 10 tahun maka boleh disuruh pilih. Mau ke ibu atau ke ayah, tapi selama masih dibawa untuk ibunya. Kalau pendapat kedua tadi memang kita tidak pakai di Indonesia, tapi pendapat ini mengatakan hadis tadi Abu Daud yang menyebutkan kalau selama ibu itu belum menikah, anak boleh tinggal sama dia. Itu pun ulama hubungkan dengan masalah kemampuan si ibu untuk menaungi anaknya. Karena jangan sampai nanti malah seperti ada banyak ibu-ibu terpaksa akhirnya berbuat dosa gara-gara mau biaya anaknya, misal gitu kan. Akhirnya terjerumus pada perbuatan yang haram, maka jadi bahaya buat dia. Maka di sini dia harus bisa berbesar hati tanpa harus memutus silaturahim sama anak ya. Ini kan cuma kasus hak asuh. Tinggal sama siapa kan gitu. Tinggal sama siapa. Kalau masalah nanti dikhawatirkan misal akidah berpengaruh dan segala ini berbahasa yang lain. Maka ini saran saya karena kita negara berhukum, maka ibu bisa mengajukan di pengadilan gitu kan. Ini bukan cuma sekedar masalah lisan. Kasusnya adalah saya ingin mendidik anak saya karena ini dibahasakan. Jadi selain pengajuan perceraian, di dalam pengadilan agama kita juga ada pengajuan yang lain setelah cerai, pengajuan hak asuh namanya. Lain lagi tuh. Nanti masuk lagi di pengadilan, kita mengajukan lagi. Nanti hakimnya akan menentukan apakah lebih layak sama ibu atau sama ayahnya. Ibu bisa menyampaikan keluhan-keluhannya seperti apa, gitu kan? Seperti itulah. Jadi ibu coba berbesar hati untuk bisa menerima hukum Allah Subhanahu Wa Taala dalam arti kata, kalau memang dilihat maslahatnya lebih besar tinggal sama ayahnya tanpa ibu putus silaturahim, maka itu lebih baik. Tapi kalau ibu melihat adalah masalah yang lebih besar sama ibu, sementara ayahnya ini malah khawatir bisa menjadikan hal-hal yang tidak baik misalnya, maka kita boleh mengajukan. Lebih baik melalui hukum. Kalau ibu punya kekuatan hukum, surat keluar dari pengadilan, ibu tidak terganggu lagi. Anak-anak pindah pun itu memang sudah hak, gitu kan? Sudah hak. Maka itu jauh lebih aman. Allahu a'lam. Gitu ya. Ada lagi? Ya. Kembali ke topik. Dari awal saya mendengar mengolok-olok. Nah sekarang tren sekarang ini yang sekali dua kali saya sempat lihat di TV dan ini banyak dilihat orang juga, itu ada namanya stand up comedy. Nah ini banyak sekali yang melihat. Di dalam situ saya juga melihat ada maaf ibu-ibu atau pemuda-pemudi itu yang pakai jilbab, sedangkan pesertanya juga ada yang berjilbab. Di dalam komedinya itu mereka menyebutkan ada, oh seharusnya ini saya mohon dengan Allah supaya kamu gini, itu lucu seperti itu. Apakah kalimat-kalimat komedi yang ya agama menyangkut dengan agama ini masuk di dalam situ
Masuk di dalamnya. Makanya ada hadis Nabi SAW, Bapak Ibu sekalian, yang berbunyi, kata Nabi SAW, saya pemimpin di istana yang paling bawah, gitu kan, bagi orang-orang yang meninggalkan perkataan dusta walaupun bercanda, gitu kan. Dan saya pemimpin di pertengahan surga bagi orang-orang yang kalau tidak salah meninggalkan perkataan atau bercandaan, gitu kan, untuk membuat orang tertawa walaupun untuk menghibur orang, ditinggalkan sama dia. Dan saya pemimpin di istana tertinggi di surga itu bagi orang yang memiliki akhlak yang mulia. Jadi memang ulama mengatakan kalaupun dalam Islam kita harus membuat orang lain tertawa, tertawanya memang benar, cerita yang benar, emang sudah benar. Nabi SAW bercanda dengan para sahabat, gitu kan. Bahkan seringkali Nabi SAW tertawa sampai urat leher beliau kelihatan, tapi yang diceritakan memang benar, emang sudah begitu. Nah, rata-rata teman-teman kita yang bergerak di komedi, semoga Allah berikan hidayah, ini kan kebanyakan cerita palsu semua, cerita bohong semua. Memang sengaja direkayasa hanya untuk membuat orang lain tertawa, dan ini akhirnya membuat waktu tersia-siakan, terbuang gitu. Tentu kalau ditanya sisi agama tidak boleh, dari sisi agama memang tidak boleh, gitu kan. Lebih amannya untuk tidak ada gitu. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi memang harus disortir. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal pikiran yang sehat, hati nurani. Kita harus bisa mensortir. Jadi tidak semua dokumentasi atau dokumenter yang diangkat di YouTube atau di Google dalam bentuk visual kah atau gambar ataupun foto itu tidak harus semuanya dipercaya. Apalagi kalau sudah sampai pada hal-hal yang gaib. Masalah kasus Dajjal itu hal yang gaib, tanda-tanda hari kiamat. Agama memberitahukan kepada kita tentang ciri-cirinya, dia akan keluar kapan, gitu kan, apa yang akan dia lakukan dan apa yang harus kita lakukan pada saat kita memang hidup di masa itu. Sudah cukup bagi kita masalah itu, sudah cukup. Tapi kalau sudah sampai digambarkan, bahkan ada yang berani mengatakan inilah Dajjal sudah keluar, lahir di Israel lah, matanya satu lah, fotonya beginilah, ini semua tidak pernah sama sekali ada dalam panduan agama kita. Jadi kita harus bisa menyortir, Jadi saya sarankan agar ibu jangan semuanya karena memang semangat misalnya mau belajar atau mau tahu, jangan semuanya main ditonton, main diikutin, gitu kan. Kita harus punya rujukan yang benar. Jadi referensi pun harus dibaca yang benar. Yang jelas sesuatu yang gaib, kalau saya simpulkan, tidak boleh digambarkan. Sesuatu yang gaib tidak boleh digambarkan, karena gaib artinya tidak nyata, tidak kelihatan oleh mata kita. Tidak boleh digambarkan seperti apa, diilustrasikan pun tidak boleh. Yang masih boleh diberikan gambaran adalah sesuatu yang telah lewat, itu lain. Sesuatu yang telah berlalu. Misal kisah-kisah orang sebelum kita, ini masih ada yang membolehkan karena sudah terjadi, bukan gaib. Sudah terjadi lalu sekarang digambarkan. Itu mungkin masih ada pendapat yang membolehkan, tapi sesuatu yang akan terjadi ini sama sekali nggak ada. Maka semua yang berhubungan dengan yang gaib, kesimpulannya jangan diilustrasikan dan jangan juga kita ikut ke situ. Pasti akan masuk ke syubhat nantinya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sementara sholat ada pikiran lain-lain. Enggak. Itu godaan syaitan. Sementara sholat ada pikiran yang lain-lain itu godaan syaitan. Jadi mengolok-olok itu memang menghina Allah. Tapi kalau kita lagi tidak konsentrasi, bahasa agamanya khusyuk. Bahasa kita konsentrasi. Kita tidak konsentrasi, kemudian terjadilah perpecahan pemikiran, itu bukan berarti mengolok-olok Allah. Karena pernah terjadi pada sahabat namanya Utsman bin Abi Mad'un radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya setiap kali sholat sering terhalang antara saya dengan kehusyuan saya, dengan konsentrasi. Maka kata Nabi, jadi kadang-kadang saya hadir, kadang-kadang saya menghayal.
Lalu kata Nabi SAW itu kamu sedang digoda dari golongan syaitan yang bernama khinzib atau khanzab, yang bertengkar di sebelah kiri kuping seorang musalli. Setiap kali orang takbir dia akan datang dan mengatakan ingatlah ini dan ingatlah itu. Sampai seseorang di antara kalian merupakan berapa rakaat dia sholat. Kalau datang kepadamu, bacalah isti'adzah. Kata Nabi SAW, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim dan tiuplah 3 kali ke sebelah kirimu. Pada saat sholat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim kita meniupnya. Ditiup ke sebelah kiri 3 kali. Kemudian sebentar, sabar. Ya. Utsman bin Abi Mad'un radhiyallahu berkata, setelah saya baca, maka saya tidak mendapatkan gangguan itu lagi. Tetapi ini salah satu kiat ya, untuk khusyuk atau konsentrasi ada beberapa kiat. Pertama harus tahu, harus benar rukun dan syarat sholatnya. Itu dulu. Kayak wudunya benar, waktunya sudah benar. Dia pokoknya tahu semua rukun-rukun dan syarat-syarat sholat. Sehingga gerakannya, bacaannya benar. Ini salah faktor utama yang nomor 1 terjadinya konsentrasi atau khusyuk. Yang kedua, kondisi fisik dia. Fisik membantu sekali untuk kehusyuan seperti nyamannya tubuh. Orang bangun tengah malam tidak dalam kondisi keringatan misalnya atau dalam kondisi ngantuk, dia tidak berbenah-benah lah dulu. Dengan beda dengan orang yang bangun dia mandi segar, pakai sampo, pakai sabun, sujadanya bersih segala, itu kan lain. Kondisi fisik berpengaruh kepada kekonsentrasian, gitu kan. Orang belajar di suasana kelasnya itu nyaman, enak, gitu kan. Mungkin kayak ini pengeras suaranya bagus, penerangan dan akhirnya orang membuat lebih nyaman daripada orang yang pas-pasan dalam kondisi tidak nyaman. Kan. Jadi ini termasuk faktor utama yang kedua. Kondisi fisik dia harus disesuaikan dengan keadaan yang sedang dibutuhkan. Kemudian juga yang ketiga termasuk dalam konsentrasi adalah mengejar pahala yang telah dijanjikan di ibadah yang sedang dikerjakan. Jadi misal kalau kita sholat harus tahu Bu, mulai takbir sampai salam itu pahala semua tuh. Mulai Allahu Akbar sudah dicatat oleh malaikat. Iftitah, wajjahtu wajhiyah terus dicatat tuh sama malaikat per hurufnya. Terus, jadi kalau syaitan tahu itu dia tahu akan terjadi, maka dia berusaha mencuri itu. Misal gini, ibu pas baca Alhamdulillah Rabbil Alamin masih hadir, masih konsentrasi, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Begitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita dibuat menghayal sama dia. Dan syaitan itu peka, dia masuk kepada hal-hal yang paling mendominasi pikiran kita pada saat itu. Misal ibu lagi ingat kunci yang hilang, ingat tuh dalam sholat, gitu kan. Misal janjian, misal keuntungan orang yang dagang atau lagi bertengkar sama seseorang, dalam sholat pun dia terbawa dalam arus itu. Makanya dia harus bisa menepis itu dengan cara adalah dia berusaha mengejar pahala di situ. Kenapa ada hadis yang berbunyi siapa yang tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama imam selama 40 hari, dia akan selamat dari sifat kemunafikan. Kenapa kok harus takbiratul ihram pertama? Imam Allah Akbar dan juga Allah Akbar. Apa bedanya dengan orang datang kalau imam sudah waladhdallin? Beda di pahala kan? Karena orang yang datang waladhdallin kehilangan takbiratul ihram pertama, kehilangan doa iftitah, ya kan? Orang masbuk 1 rakaat, apa bedanya dengan orang yang dapat lengkap? Beda 1 rakaat. Jadi 1 rakaat yang dia nanti tambah setelah imam salam, itu beda pahalanya dengan orang yang mengerjakan dari awal berjamaah. Karena ini sudah dia buat sendiri sekarang. Tambahannya kan sudah dikerjain sendiri. Berarti memang memahami setiap gerak-gerik ibadah itu, kegiatannya, perilakunya, bacaannya, itu akan ada pahalanya, maka itu akan membuat kita lebih maksimal. Seperti kalau kita lagi ujian, beda antara orang yang mengejar target nilai full dengan orang yang tidak, gitu kan. Bagi dia tidak penting, seperti pengajian atau ada kelas, kita lagi kuliah ataupun apa. Misal ada orang yang tahu dia tidak mau kehilangan informasi dari sebelum dosennya datang dia sudah datang. Dari awal diikutin sama dia sampai selesai, gitu kan. Maka ini beda dengan orang yang nggak penting nanti dia datang setengah jam terlambat 1 jam, apa yang ditangkap ya sudah, kalau enggak. Maka beda informasi yang didapatkan. Seperti itulah ibadah itu beda sampai pada kemasannya. Jadi beda orang yang mengemas ibadahnya dengan bagus dengan orang yang asal jadi ibadahnya. Kemasan. Dalam bahasa agama kita tuh adab. Nanti di pelajaran kita di hari Senin itu masalah kitab Minhajul Muslim ada bab adab, nanti kita pelajari panjang. Adab itu tata krama, caranya. Kalau dalam makanan pernah saya kasih contoh kalau masih ingat, beda sesuatu yang membuat kita jadi ingin lebih makan kalau makanannya itu
nasinya ditata, ditaruhin sedikit daun sup, ada garnishnya, beda sambelnya tata rapi. Dengan orang nasinya main sembarangan saja, telur ceploknya juga sembarang di situ, macam-macam. Acarnya mungkin sudah 3 hari asin dan jadi lain, gitu kan? Padahal sama saja makanannya. Apa sebabnya, ibu-ibu dan bapak sekalian? Banyak orang pergi ke hotel pada saat weekend misalnya. Itu hotel itu kan ruangan, gitu kan? Betul bangunannya besar, tapi yang kita sewa adalah kamar yang kecil, sama dengan kamar kita. Kenapa orang pergi ke sana? Dia beli kemasannya. Yang dibeli kemasannya, jadi penataannya, suasananya. Padahal kita bisa buat itu di rumah kita sebenarnya. Sebenarnya yang kita maksud di sini kemasan itu adabnya. Nah, ibadah ini kalau kita kemas, kita sendiri lebih nyaman dan ada nilai pahala sendiri. Beda pahalanya Bapak Ibu sekalian kalau Bapak Ibu beliin orang tuanya buah di pinggir jalan pakai kresek biasa. Buah apa saja yang didapatkan dengan ibu masuk dan bapak ke satu toko buah, pakai keranjang, pakai plastik, pakai pita, kan bagus. Ini kemasannya, bersedekah ada pahalanya, kemasannya ada pahalanya. Mengemas ibadah itu, ibadah yang kita lakukan itu penting. Datang di awal waktu menggunakan pakaian yang bersih, tempatnya bersih dan seterusnya, ini adalah kemasan. Maka ini membantu konsentrasi, membantu kehusyuan. Mestinya begitu, gitu kan? Beda sejadah yang bersih, baru habis dicuci, wangi, dengan sejadah yang sudah 7 tahun gak dicuci kan? Ini contohnya, maka pasti beda. Sujud buru-buru. Misal contoh, jadi perlu itu kemasan dalam konsentrasi itu, gitu kan? Nah, yang kelima yang terakhir adalah bagaimana tadi membaca tadi yang saya bilang. Kalaupun masih terganggu, kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim karena syaitan khinzib itu menggoda sambil meniup ke arah sebelah kiri 3 kali. Jadi jangan sampai nanti pernah ada jemaah saya bilang soalnya, dia bilang Ustaz, ya lagi sholat, sementara sholat. Jadi kalau kita merasa terganggu, maka kita harus segera menghilangkan itu. Tentu tadi sebelumnya berhubungan dengan poin keempat ya Bu. Poin keempatnya itu adalah bagaimana kita mengejar agar semua ibadah itu maksimal kita dapat pahalanya. Dari takbir sampai salam. Jangan berikan kesempatan syaitan mencuri. Itu akan membuat kita jadi konsentrasi. Saya nggak mau kehilangan. Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang kita sempat menghayal, itu pahalanya hilang. Walaupun ihdinas siratal mustaqim kita kembali hadir. Gitu kan? Yang kita tidak konsentrasi itu akan hilang pahalanya. Kita rukuk misalnya baca subhanarabbil azim pertama konsentrasi, yang duanya kita lupain dalam kondisi kita sambil menghayal, maka yang dua itu pahalanya hilang. Nah, orang kalau mau dapat pahala maksimal, dia akan berusaha mengejar. Nah, ini akan membantu secara kejiwaan kita akan mengejar target itu. Target yang terbaik itu konsentrasi akan datang di situ. Yang kelima tadi masalah baru membaca istiadah. Karena pernah ada yang bilang sama saya di pengajian Ustaz, saya sudah amalkan tuh. Saya terganggu dalam sholat, saya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya meniup ke arah sebelah kiri 3 kali, tapi masih tetap tidak khusyuk. Kan gitu. Saya bilang justru karena ada 4 poin sebelumnya yang belum dijalankan. Jadi tata cara ibadahnya harus semuanya benar nih, gitu kan? Harus secara fisik, kenyamanan fisiknya dia mengejar apapun yang Allah janjikan di situ ya dari awal. Itu memang akan membawa rentetan. Jadi bukan berdiri sendiri poin baca isti'adzah, tapi semuanya akan berentetan. Juga masuk di dalamnya adalah menjaga diri dari dosa. Saya pernah waktu masih kuliah di kampus, pernah baca buku waktu di Madinah, terus saya baca dari habis duhur sampai menjelang isya, nggak ngerti-ngerti, gitu kan? Ini susah sekali ngertinya nih. Pelajaran balaghah namanya, salah satu sub bahasan bahasa Arab, grammar bahasa Arab ya. Saya baca itu syair-syair harus dihafal, sekian banyak, sekian ratus syair. Ini hafalnya kok hafal lupa lagi. Ada teman saya kebetulan datang, kakak kelas saya dulu, sahabat dekat saya, beliau memang kebetulan sudah kuliah. Waktu itu saya masih kelas 3 SMA. Terus saya bilang, akhi kenapa kok saya susah sekali faham ya? Gini. Apa kira-kira sarannya itu? Dari tadi saya hafal, habis duhur sampai sekarang nggak hafal-hafal. Hafal lupa. Ini besok ujian nih. Dia cuma bilang, kamu udah sholat ba'da isya belum? Belum, kebetulan belum memang. Belum sholat sunnah ba'da isya, habis sholat isya, belum sholat ba'diyah. Dia bilang, coba ente sholat sambil istighfar kepada Allah. Siapa tahu memang ada dosa yang mengganjal. Padahal waktu itu Bapak Ibu tentu yang umroh tahu Madinah bagaimana ya. Kami kan dulu di Madinah SMA sama S1. Madinah itu tidak ada bioskop, nggak ada karaoke, perempuan semua pakai jilbab, nggak ada pintu dosanya gitu. Ini Allahu alam kalau sudah di Indonesia. Jadi hiburan kami dulu tuh dari kampus ke Masjid Nabawi,
Nggak ada sesuatu yang memang perempuan semua pakai jilbab, pakai cadar. Masuk mall nggak ada musik, nggak ada. Pernah dengar musik di mall-mall Saudi? Nggak ada sama sekali, tenang gitu. Ya, nggak ada ini apa pintunya gitu. Tapi subhanallah masih. Sambil saya sujud kepada Allah. Ini pengalaman saya pribadi ya. Saya beristighfar kepada Allah. Subhanallah, setelah itu 1 jam selesai itu pelajaran. Setelah saya pelajari, alhamdulillah masuk pelajaran tersebut. Allahu alam apa pengganjalnya, tapi ternyata ada penyebab orang tidak khusyuk, penyebab orang tidak bisa mendapatkan tambahan informasi, justru ada dosa yang mengganjal. Jadi ibu dan bapak sekalian muhasabah sendiri. Kita masing-masing tahu kan gitu. Apa kira-kira yang masih kita lakukan dari dosa atau pelanggaran sehingga kita beristighfar kepada Allah. Sudah Bu ya? Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, bagaimanakah hukum poligami? Haruskah seorang suami minta izin kepada istrinya untuk menikah lagi? Terus, jika telah terjadi poligami tanpa sepengetahuan si istri pertama, apakah termasuk unsur syar'i jika istri pertama ini meminta cerai karena tidak mau dipoligami? Dan juga untuk istri yang kedua, apakah dia telah apakah karena dia telah menikah dengan suami orang, istri kedua ini berdosa? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu. Ini apa hubungannya? Ini untuk Ustaz. Masalah pembatal keislaman dengan poligami. Ini ibu mulai tadi masalah anak nih. Hah? Titipan pun mestinya sesuai dengan tema. Baiklah, kita tutup dengan ini, hari Jumat soalnya ada khutbah, ada Jumat ya. Jadi masalah poligami, bolehkah? Pertama, bolehkah suami menikah tanpa izin istrinya melakukan poligami? Jawabannya boleh secara syar'i, boleh. Ini kalau kita tanya boleh atau tidaknya ya, hukumnya boleh. Jadi tidak ada syarat dalam syariat. Kalau laki-laki mengatakan saya mau nikah dulu ya, kalau kau izinkan saya nikah, kalau tidak, tidak. Maka ini tidak ada dalam agama, gitu kan? Karena Nabi SAW melakukannya. Nabi SAW pada saat akan menikah dengan seorang wanita, maka beliau menikah, lalu kemudian memberitahukan kepada istri yang lain. Itu yang terjadi. Tetapi ulama mengatakan masuk dalam adab poligami. Poligami adalah bab tertinggi dalam masalah bab nikah. Sama dengan bab sholat itu yang tertingginya adalah sholat istikharah dan tahajud. Saya pernah bilang, kalau orang tidak biasa sholat duha, nggak biasa sholat qobliyah, terus bapak ibu temannya lagi ngeluh, terus bapak ibu bilang sholat tahajud aja, mustahil dikerjakan sama dia. Istikharah mustahil dikerjakan karena dia belum terbiasa dengan sholat-sholat yang lainnya. Seperti anak SD diberikan pelajaran anak kuliah, nggak paham tuh, susah. Walaupun dia dimasukin di kelas yang bagus, diberikan buku tulis yang bagus, dia nggak ngerti apa yang akan sedang dibahas. Dalam bab nikah adalah yang tertinggi bab poligami. Poligami ini sebuah ibadah yang baik, jangan dianggap buruk. Karena itu bab tertinggi dalam masalah pernikahan. Memang gitu. Jadi mulai dari tahapan pertama memilih pasangan yang benar, hak dan kewajiban, tujuan-tujuan pernikahan, masing-masing saling memberikan hak dan kewajiban dan melampiaskan rasa suka dan cinta kepada pasangan yang telah halal itu. Ya, ini adalah hal yang diperintahkan dalam agama. Nanti kita juga pelajari dalam adab kitab Minhajul Muslim hari Senin itu ada nanti bab adab, khusus adab kepada makhluk. Di antaranya adab antara suami istri, adab dengan saudara, adab dengan anak, adab dengan macam-macam kerabat secara umum. Maka kita harus tahu tentang masalah adabnya di sini. Dalam masalah poligami kata ulama, seorang laki-laki kalau tahu dia akan menjalankan perintah agama, dia akan dari awal mengatur sebuah strategi dia dengan istrinya bersama-sama, gitu kan? Melangkah di situ. Ibaratnya orang mau buka sebuah perusahaan baru, maka perusahaan awal harus rapi administrasinya. Kalau tidak, maka akan kacau cabang yang kedua, karena paling yang hari pertama saja pas buka cabang orang bilang hebat ya, buka 2 cabang, 3 cabang toko misalnya. Ahli pertama, tapi setelah itu maka lebih cepat ubanan gitu kan. Karena masalah demi masalah yang dihadapin. Tapi kalau laki-laki yang bijak, yang mau menyempurnakan agamanya, maka dia dari awal memprogramkan dalam hidupnya. Jadi pembicaraan masalah poligami, masalah hukum agama memang sudah ada dari awal dengan cara yang baik, dengan cara yang santun dibahasakan dengan istrinya. Dan apapun yang membuat istri tidak nyaman, maka dijawab itu. Dia harus bisa menghilangkan syubhatnya. Kalau bahasa saya kepada para teman-teman laki-laki, bagaimana dia bisa menjadi perayu yang handal. Dia bisa menyampaikan kepada istrinya tentang masalah ini, sebabnya 1, 2, 3, 4, 5.
kemudian sama-sama bisa merangkul. Karena banyak yang sukses dengan masalah, ada yang sukses. Yang artinya memang mereka pada saat menjalankan poligami itu mereka berhasil karena memang sama-sama saling merangkul. Akhirnya istrinya terlibat dalam masalah itu dan terjadilah poligami yang sehat. Karena ini kita nggak boleh mengolok-olok ya. Ini masuk dalam, sebenarnya bisa dihubungkan dengan bahasan kita. Kalaupun ibu-ibu belum bisa poligami, ya, belum bisa menerimanya, kita belajar, bukan membencinya. Karena Allah sudah terapkan dalam Al-Quran, nggak boleh dibenci itu. Sama halnya membenci sholat, kenapa ada? Sama halnya membenci haji, sama halnya membenci poligami, karena Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa. Kalau kita belum melakukannya, kita mengatakan semoga saja satu waktu saya bisa memahaminya, atau kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar memahami. Karena umumnya di dalam pengajian-pengajian saya umumnya seperti ini juga termasuk, dan ada pengajian-pengajian yang lain. Setelah selesai pengajian ternyata ada saja yang hadir ternyata poligami, gitu kan. Lalu mengatakan kepada saya, Ustaz, saya termasuk yang tadi Ustaz ceritakan, bagaimana cara saya berlaku, bagaimana saya menyikapi, bagaimana saya begini. Saya pandu dia, seperti ini Bu, seperti ini Bu, seperti ini dalam agama. Teorinya begini. Ibu tinggal jalankan, mudah-mudahan selebihnya tawakal kepada Allah. Itu yang kita lakukan. Jadi yang poin pertama adalah izin apakah harus, tidak harus. Tetapi laki-laki yang bijak adalah dia tidak mungkin membangun rumah tangga baru sementara rumah tangga lainnya rusak. Tapi bagaimana target poligami sebenarnya menjalin ukhuwah di antara sesama istri, salah satunya. Jadi bagaimana yang pertama, yang kedua mereka ketemu seperti seorang sahabat, saling memenuhi kebutuhan, saling bersilaturahim, menjaga hubungan antara anak. Karena anak-anaknya sama-sama penisbatan namanya nih. Misal si Ahmad, misalnya si laki-laki ini punya dua orang istri, Aisyah sama Fatimah misalnya. Maka anaknya Aisyah dan anaknya Fatimah satu nama, semuanya kembali kepada Ahmad nih. Maka berarti ada jalinan kerabat, ada masalah ukhuwah di sini, persaudaraan gitu kan. Karena orang-orang yang berhasil poligami adalah orang-orang yang memang sudah sampai pada level itu, tingkat imannya, dan mereka memang menjalankan target-targetnya diantaranya adalah menjalin ukhuwah itu. Jadi poin pertama masalah itu. Yang kedua, kalau seandainya ada laki-laki menikah poligami tanpa izin, tidak menyampaikan pada istrinya, kemudian si istri pertama tidak bisa menerima, apakah termasuk udzur syar'i kalau dia minta cerai? Maka jawabannya masuk dalam udzur syar'i. Boleh dia mengatakan saya tidak bisa menjalani, saya mau cerai. Tapi permasalahannya ulama rincikan di sini. Kalau permasalahannya hanya karena perasaan, bukan ketidakadilan, gitu kan? Maka ini harusnya dia bisa berdoa sama Allah untuk bisa menerimanya. Tapi kalau karena ketidakadilan, tidak adanya pembagian waktu atau nafkah yang adil, gitu kan? Maka ini boleh, ini udzur syar'i. Udzur syar'i. Jadi harus peka dia lihat kenapa, gitu kan? Karena ini masalah praktek agama, bukan masalah melakukan perbuatan dosa. Beda kalau suami selingkuh, zina, lain. Haram itu kan? Itu mutlak, langsung bisa minta cerai. Nggak ada masalah. Kecuali kalau memang kita masih mau maafkan, dia taubat lain. Tapi kalau enggak. Maka dilihat di sini, ya, kepekaannya. Jadi dia boleh masuk dalam udzur syar'i kalau berhubungan dengan masalah hukum Allah. Misal tidak adil, tidak membagi waktu, tidak lagi peduli setelah ada istrinya yang baru dan seterusnya, maka ini kemungkinan ini juga karena rendahnya tingkat keimanan si laki-laki ya. Makanya beda sekali antara orang yang sudah beriman melakukan poligami dengan orang yang tidak beriman atau kurang beriman, karena mereka tidak akan menjalankan hak, tidak peduli lagi gitu kan. Nah, kalau orang beriman itu tidak tahu, tidak akan membedakan antara istri yang sudah 80 tahun dengan istri yang 30 tahun, tidak akan ada bedanya. Loh iya memang. Karena dia tahu masing-masing punya hak, gitu kan? Dia tahu masing-masing. Nabi SAW memiliki Ummu Salamah lebih tua dari Nabi 3 tahun, dan Nabi SAW punya Aisyah yang lebih muda sekian belas tahun dari Nabi SAW. Tapi Nabi tidak membedakan antara Aisyah sama Ummu Salamah, karena memang orang beriman tahu bagaimana dia mengatur itu. Ya, dia konsekuensi. Mau ini tua, mau ini muda, pokoknya ini istri harus ada pembagian, kecuali salah satunya tanazul. Tanazul itu kayak memberikan malamnya. Ummu Salamah di akhir-akhir hidupnya mengatakan, ya Rasulullah, Sauda binti Zam'ah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, saya kalau udah malam tidak bisa melayani Anda, saya serahkan malam saya kepada Aisyah. Tapi tetap dikunjungi oleh Nabi, tetap status istri, ketemu di akhirat, karena kondisi fisik sudah tidak memungkinkan. Tapi Nabi SAW bermuamalah dengan cara yang baik, gitu kan? Dengan cara yang baik, dan semua komunikasi terbuka, transparan, terbuka, ada masalah, dikelirkan, dan seterusnya. Jadi kalau dia karena perasaan dia berusaha berdoa kepada Allah SWT sambil muhasabah, ya Allah kalau ini yang terbaik,
mudahkan saya bisa menjalani. Kalau tidak, maka berikan saya yang terbaik. Kan kita bisa kembali kepada Tuhan kita. Jadi udzur syar'i masuk kalau berhubungan dengan masalah hukum agama juga, ketidakadilan dan seterusnya, maka itu masuk dalamnya. Kalau cuma karena perasaan, saya katakan tadi, cobalah bermuhasabah dan jangan buru-buru karena ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu masalah yang kedua. Masalah yang ketiga tadi adalah apakah berdosa si perempuan yang baru bergabung di rumah tangga orang itu? Jawabannya tidak. Dari mana dosanya dia? Dia menikah, gitu kan? Dan jangan selalu dibilang ambil suaminya orang. Ini bahasa nggak benar ini. Kok ambil suaminya orang? Ini bukan ngambil suami orang ini. Ya, memang dia bergabung dalam rumah tangga itu. Kalau ada perilaku dia yang salah karena dia, misal karena dia tidak berakhlak misalnya, atau dia tiba-tiba datang malah mengacaukan rumah tangga yang ada pertama. Misal dia sengaja membuat si suami dibenci dengan istri pertamanya lah, dia selalu mengompor-ngomporin yang tidak benar, itu lain, itu dosa sendiri. Tapi melangkah menikah itu tidak ada yang salah di situ. Dari mana kita mau mengatakan salah? Kita punya agama menjelaskan masalah itu ya. Nah, tidak bisa. Dan ini subhanallah, poligami jangan selalu dilihat dari sisi negatif. Coba lihat sisi positifnya. Pernah saya lempar pertanyaan begini. Kalau datang kepada seorang ibu, misalnya seorang muslimah, ada laki-laki baik, penuh semua kebutuhan, apa berhubungan dengan kelebihan dunia ada pada dia, kelebihan akhirat juga ada pada dia, tapi dia berpoligami dengan seorang yang bujang tapi mungkin berantakan, gitu kan? Mungkin tidak jelas akhlaknya, tidak jelas semua. Secara normal orang akan berpikir mana yang lebih baik buat saya. Tidak ada penolakan sebenarnya, gitu kan? Tidak ada penolakan. Dan juga dari banyak sisi ya, sisi yang lain juga si laki-laki harus bisa bijaksana. Dia percuma membangun poligami kalau dia merusak hidupnya sendiri. Sebenarnya kalau dia kacau tuh, misalnya kalau dia sembarangan saja menikah sama orang yang tidak mukminah atau akan cenderung dengan salah satunya, akan mengacaukan diri dia sendiri. Laki-laki ini orang yang tidak berpikir jauh, dia hanya mengacaukan hidupnya, menambah program yang membebankan hidupnya untuk apa? Hanya senang dalam awal-awal saja, setelah itu akan jadi masalah. Ini hidup panjang ya. Setiap ibadah sifatnya abadi. Setiap ibadah sifatnya abadi. Ini harus difahamin. Dalam arti kata kalau orang nikah sekalian sampai akhirat. Orang sholat itu memang untuk ibadah, untuk dapat pahala di akhirat. Dari awal konsentrasi sampai akhir. Sedekah tahu kita akan terima harta nanti di sana. Allah akan balas di dunia dan akan dapat balasan di akhirat. Berikan yang terbaik. Jadi memang begitu. Ibadah itu sifatnya abadi. Harus diniatkan dengan cara baik. Allahu a'lam. Jadi seperti itu jawaban saya. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat. Ini sudah hampir 11:30 dan harus kita tutup. Ya, mudah-mudahan tidak ada lagi yang punya masalah dalam rumah tangganya ya. Dan semoga saja orang-orang yang sedang memiliki masalah dipecahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang terlilit utang dilunasi utangnya, semua yang belum dapat hidayah dimudahkan mendapatkan hidayah, yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkan, dan selalu kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, dimanapun mereka berada, agar Allah SWT mengampuni dosa-dosa, agar Allah SWT mengikhlaskan niat mereka, kokohkan telapak kaki mereka, terima para syuhada mereka, dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan hati, dan juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, semana ia satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Sebelum saya tutup dengan kafaratul majelis, Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kembali bisa ikutin ceramah saya di Play Store, di Android bisa di download gratis. Sekarang sudah ada, tinggal ketik nama saya Khalid Basalamah, ada logo KHB, tinggal diklik, insya Allah Anda bisa mendengarkan ceramah itu. Kemudian yang kedua, berhubungan dengan beberapa kegiatan sosial yang baru, ada tebar sarung, mukena, dan juga baju koko di beberapa wilayah yang terpencil. Ini kalau ada yang berminat ikut, maka silahkan saja. Nanti bisa kontak saya, di nomor saya bisa diambil dari Ibu Ami. Kemudian yang kedua, sekarang ada 5 masjid yang akan kita konsentrasi bangun, dan itu per meter perseginya 3,5 juta. Jadi tinggal Bapak Ibu kalau mau nyumbang, saya mau nyumbang 7 meter ya sudah, tinggal dikali 3,5 juta itu siap bangunannya, lantai, dinding, dan atap. Tinggal dikali misalnya 100 meter ya tinggal dikali itu. Ada beberapa masjid yang sedang kita renovasi dan ada juga yang dibangun total dari awal. Kalau ada yang mau ikut, berpikir untuk ikut, silakan saya nanti juga di kontak saya. Dan ada beberapa kegiatan sosial yang lain yang sedang kita jalankan. Insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah buat kita semua. Mungkin begitu, kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.